PDIP, Pak Hasto mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Tanggapannya dulu Bang, ini dari PDIP bagaimana? Apalagi ini pengumumannya ya Bang ya di tengah ada BIMTEK, kemudian ada kongres juga yang lagi digelar di Bali Bang. Ya, pertama tentu kami mengapresiasi baik ya atas keputusan Presiden tersebut memberikan amnesti dan juga abolisi itu terhadap Pak Hasto dan tujuan lainnya, dan kemudian juga abolisi terhadap Pak Tom Lembong. Tentu ini sebagai sebuah langkah terobosan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di bidang pemerintahan, dan juga beliau sebagai kepala negara yang oleh konstitusi kita, undang-undang dasar kita diberikan kewenangan Presiden untuk menerbitkan atau mengeluarkan amnesti, abolisi dan gerasi, gitu ya. Nah tentu ini kita harapkan sebagai penegasan ya terhadap hukum yang berkeadilan tadi. Nah, tentu dari proses kalau kita melihat dari proses baik Pak Hasto maupun Pak Tom Lembong ya. Nah, yang Pak Hasto tentu apa yang dituduhkan ketika sejak awal persoalan dituduhkan untuk menghalangi perintangan penyidikan, itu kan ternyata juga dalam putusan hakim tidak terbukti begitu ya, atau obstruction of justice itu. Dan kemudian tentu ini adalah sebagai sebuah terobosan yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai Presiden. Beliau memberikan amnesti dan abolisi. Nah ini tentunya ke depan ya sebagai sebuah koreksi pada hukum kita agar nanti siapapun yang berkuasa tidak lagi menggunakan hukum sebagai alat politik kekuasaan seperti itu. Nah tentu ini sebagai langkah yang baik ya, di mana Pak Prabowo memberikan dalam ini kita sudah masuk bulan Agustus. Nah tentu nanti DPR akan kemarin di Komisi 3 menyetujui, tentu nanti paripurna akan dimintakan persetujuan, dan kemudian dari dasar paripurna tadi akan diberikan persetujuan DPR tersebut, pertimbangan DPR kepada Presiden, dan kemudian nanti di-SK-kan. Nah tentu pertimbangan yudisial yang dilakukan oleh Presiden dalam pemberian amnesti maupun abolisi ya serta gerasi, amnesti dan abolisi ini tentunya sudah melalui pertimbangan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, dan kemudian secara sebagai lembaga politik. Nah kemarin di Komisi 3 DPR RI sudah memberikan pertimbangan persetujuannya. Seperti itu, Mbak. Baik. Tadi Bang Masinton kan udah mention juga kalau misalnya ini nggak cuma ada Pak Hasto yang mendapatkan amnesti, tapi ada Pak Tom Lembong juga ya yang dapat abolisi dari Presiden Prabowo. Nah ini juga jadi pembicaraan Bang. Sepertinya Tom Lembong tuh kayak lebih spesial gitu mendapatkan karena abolisi bukan amnesti. Dan seperti pernyataan juga dari Wakil Ketua KPK ya, ada Johanis Tanak yang menyebut kalau amnesti dari Presiden Prabowo ini tidak menghilangkan perbuatan pidana korupsi yang dilakukan Hasto, hanya membuat Hasto tidak menjalani hukumannya setelah mendapatkan pengampunan. Nah ini bagaimana Bang tanggapannya? Apakah akan menerima seutuhnya amnesti atau akan menempuh jalur lain Bang agar maksudnya pure gitu Bang, tidak terlibat dalam kasus ini Bang? Iya itu hal nanti lah ya. Tapi apapun itu, amnesti maupun abolisi merupakan kewenangan Presiden yang diberikan kepada orang ya. Nah tentu dalam hal ini kami mengapresiasi baik langkah yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo. Dalam hal ini kan ada dua lah kita lihat ya, sebagai upaya untuk melakukan ya semacam inilah ya upaya kebersamaan tadi ya, merekonsiliasi persoalan di Indonesia tadi, apalagi persoalan hukum yang dianggap tidak adil tadi yang dikenakan kepada Pak Hasto, Sekjen PDI Perjuangan, dan juga Pak Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan. Nah tentu
kita melihat ini sebagai upaya rekonsiliatif lah ya, karena kepada baik itu Pak Hasto ya dan juga kepada Pak Tom Lembong. Kita tahu Pak Tom ini salah satu apa ininya di timnya Pak Anies waktu pilpres lalu. Artinya kan di sini bahwa Pak Prabowo menyampaikan faktor-faktor politik lainnya itu. Dalam kekuasaan itu beliau ingin membangun kebersamaan. Tidak ada lagi residu karena faktor-faktor politik, kemudian hukum digunakan sebagai instrumen untuk melakukan pembalasan seperti itu. Nah, Pak Prabowo tentu kita apresiasi baik tadi karena beliau meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan lainnya, termasuk di atas kepentingan politik hukum tadi itu. Nah, jadi di sini kita melihat satu sikap kenegarawanan dari beliau ya, Pak Prabowo tadi memberikan amnesti maupun abolisi tadi terhadap Pak Hasto dan Pak Tom Lembong. Baik, Bang Masinton, kemudian yang kita lihat juga di sosial media ya Bang ya, ini ada unggahan dari Pak Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR, ada pertemuan dengan Bu Mega dan juga dengan Bu Puan setelah pengumuman adanya amnesti dan abolisi untuk Bang Hasto maupun untuk Pak Tom Lembong. Ini boleh di-share nggak sih Bang, ini lobby-lobbynya seperti apa atau tahu gitu perbicaraan di situ tuh seperti apa Bang? Kalau pembicaraannya saya juga nggak tahu, tapi ini kan menjelaskan gambar itu, foto itu punya makna yang sangat dalam tentang kebersamaan tadi, tentang silaturahmi ya antara yang baik itu yang memegang kekuasaan the ruling party hari ini, maupun PDI Perjuangan yang masih berada di luar pemerintahan, tetapi mendukung penuh pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo. Artinya ini satu silaturahmi kebangsaan yang menampakkan bahwa persoalan kebangsaan itu jauh lebih utama ketimbang persoalan politik-politik teknis atau isu-isu pendek seperti itu. Jadi menurut saya bahwa ini adalah satu contoh keteladanan politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Kemarin ya Pak Prabowo mengutus Pak Dasko dan Pak Menseknek seperti itu ya. Bertemu dengan Bu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga sebagai Presiden kelima, dan juga bertemu dengan Mbak Puan dan juga Mas Prananda. Jadi menampakkan sebagai sebuah kebersamaan meskipun dalam posisi yang berbeda seperti itu, tapi kebersamaan dalam kebangsaan itu menjadi sangat penting. Nah, itu yang kemarin disajikan dan ditampilkan oleh foto oleh Pak Dasko ya, dan juga bersama dengan Bu Mega beserta Mbak Puan dan Mas Prananda Prabowo, dan juga Pak Dasko beserta Menseknek dalam foto tersebut. Oke. Bang Masinton, berarti ini PDIP masih berada di luar koalisi ya Bang ya? Sementara masih begitu, tetapi sikapnya jelas. Kemarin disampaikan oleh Pak Dedi, mengutip sikap arahan dari Bu Megawati untuk mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo gitu ya. Oke, nah ini yang juga jadi perdebatan nih Bang. Kalau misalnya lihat di sosial media ya Bang ya, kata-kata mendukung penuh ini seakan-akan Bang, kayaknya udah masuk full nih Bang. Jadi kayak wah udah nggak ada yang bakal bisa keras nih gitu ke pemerintah. Itu seperti apa Bang tanggapannya Bang? Ya, dukungan itu kan mendukung penuh itu artinya ya kita sebagai sebuah bentuk mitra kritis dan strategis gitu ya, karena persoalan kebangsaan kita hari ini dengan tantangan iklim politik global gitu ya, kita lihat tuh di ASEAN juga negara tetangga kita saling serang gitu ya, di Eropa juga seperti itu, di berbagai belahan di Timur Tengah juga seperti itu. Nah, maka perlu ya kita
menyampingkan dulu faktor politik teknis. Ada tantangan tentang perang parit dan lain sebagainya. Yang ini kondisi global hari ini akan mempengaruhi kondisi ekonomi nasional kita. Maka perlu kebersamaan untuk menghadapi situasi krisis global ini. Nah, maka disitulah letak kepemimpinan tadi yang meletakkan aspek kebangsaan, ya, dengan menyampingkan persoalan-persoalan politik teknis. Nah, tentu bagi PD Perjuangan adalah sebagai mitra kritis pemerintah, ya, dan mensupport penuh pemerintah dalam arti langkah-langkah PDI Perjuangan yang akan memberikan arahan-arahan, panduan-panduan bersama-sama untuk kepentingan bangsa, memberikan masukan, arahan, dan juga sekaligus kalau ada yang nggak pas ya sebagai sebuah kritikan dan juga masukan kepada pemerintah agar kita berada dalam role yang benar-benar stabil ya menghadapi persoalan krisis global hari ini. Nah, ini menurut saya ini penting ya, bahwa inilah kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa seperti itu. Politiknya bisa berbeda-beda, tapi ketika dalam meletakkan kepentingan bangsa tadi, itu yang jauh kita utamakan. Karena apapun kepentingan hari ini kita harus bersama-sama agar kondisi perekonomian kita stabil, tetap stabil, beranjak maju gitu ya, dan itu akan berdampak, bermanfaat buat masyarakat luas. Nah, kalau situasi ini tidak kita manage, kita malah saling sikut di dalam persoalan global tadi akan mengganggu proses pembangunan bangsa kita dan juga itu akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat kita nantinya. Jadi ini adalah salah satu bentuk keteladanan kepemimpinan yang mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan jangka pendek lainnya. Oke, baik Bang Masinton. Apakah ini juga jadi arahan di BIMTEK sampai di Kongres di Bali hari ini, Bang, untuk terus mendukung program-program dari Presiden Prabowo Subianto, Bang? Iya, selalu mendukung program-program kerakyatan, program-program yang terkait dengan kepentingan bangsa, dan juga peneguhan oleh Ibu Megawati terhadap kami sebagai kader partai, ya, agar baik yang di eksekutif, di legislatif maupun di struktural partai serta kader partai lainnya agar tetap selalu bergotong royong bersama-sama mengutamakan kepentingan rakyat, membantu masyarakat dalam kondisi apapun. Nah, ini yang selalu ditekankan oleh Ibu Haja Megawati Soekarno Putri pada kami semua agar berpartai itu memiliki landasan etika, spirit moral, ya, membantu masyarakat kecil tadi. Nah, itulah yang selalu ditekankan oleh Ibu Megawati khususnya kepada legislatif, eksekutif, dan struktural partai. 3 pilar ini yang selalu ditekankan oleh Ibu Megawati untuk terus-menerus membantu masyarakat, peduli dengan masyarakat. Disitulah meletakkan politik keberpihakan yang memiliki nilai etik dan nilai moral berpihak pada masyarakat kecil tadi. Seperti itu, Mbak. Oke, baik Bang Masinton. Dan Kongres PDIP ini kan dinantikan banget karena masyarakat pengen tahu bagaimana arah PDIP ke depannya dari Bu Mega, dan juga sebelumnya kita menanti apakah akan ada sekjen baru gitu di PDIP setelah vonis yang diberikan untuk Pak Hasto. Berarti saat ini Pak Hasto tetap akan terus jadi sekjen nih, Bang? Kalau itu semuanya kami di partai ini kami serahkan kepada Ibu Megawati yang sudah secara aklamasi ya tiap daerah menyuarakan untuk kepemimpinan PDI Perjuangan ke depan masih Ibu Megawati. Nah, nanti Ibu Megawati lah yang diberikan kewenangan untuk menyusun DPP-nya, termasuk nanti untuk mengangkat dan menunjuk sekjen yang mendampingi tugas-tugas kepartaian sehari-hari sama beliau seperti itu, Mbak. Oke, Bang. Kalau menurut Bang Masinton sendiri, apakah Pak Hasto misalnya secepatnya akan keluar nih surat keputusan presiden dari Pak Prabowo terus langsung kembali menjabat sebagai sekjen PDIP, seperti apa, Bang, kalau Abang menilai sosok Bang Hasto, Bang? Nah, tentu ada
tahapan mekanisme ya. Kemarin kan baru Presiden menyampaikan kepada DPR RI melalui komisi. Nah, kemudian di komisi teknis, di komisi 3 yang bidang hukum melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan. Nah, tentu dari komisi 3 nanti akan disampaikan pada sidang paripurna. Dari sidang paripurna, ya hasil persetujuan dan pertimbangan di paripurna DPR RI akan disampaikan kepada Presiden. Nah, kemudian baru Presiden menerbitkan SK amnesti dan gerasi tadi. Nah, tentu ya kita masih menunggu ya hasil proses tahapan pemberian gerasi dan amnesti ini sampai nanti terbitnya surat keputusan Presiden tersebut. Sekjen PDIP, Pak Hasto mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Tanggapannya dulu Bang, ini dari PDIP bagaimana? Apalagi ini pengumumannya ya Bang ya di tengah ada BIMTEK, kemudian ada kongres juga yang lagi digelar di Bali Bang. Ya, pertama tentu kami mengapresiasi baik ya atas keputusan Presiden tersebut memberikan amnesti dan juga abolisi itu terhadap Pak Hasto dan tujuan lainnya, dan kemudian juga abolisi terhadap Pak Tom Lembong. Tentu ini sebagai sebuah langkah terobosan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di bidang pemerintahan, dan juga beliau sebagai kepala negara yang oleh konstitusi kita, undang-undang dasar kita diberikan kewenangan Presiden untuk menerbitkan atau mengeluarkan amnesti, abolisi dan gerasi, begitu ya. Nah, tentu ini kita harapkan sebagai penegasan ya terhadap hukum yang berkeadilan tadi. Nah, tentu dari proses kalau kita melihat dari proses baik Pak Hasto maupun Pak Tom Lembong ya. Nah, yang Pak Hasto tentu apa yang dituduhkan ketika sejak awal persoalan dituduhkan untuk menghalangi perintangan penyidikan, itu kan ternyata juga dalam putusan hakim tidak terbukti begitu ya, atau obstruction of justice itu. Dan kemudian tentu ini adalah sebagai sebuah terobosan yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai Presiden. Beliau memberikan amnesti dan abolisi. Nah, ini tentunya ke depan ya sebagai sebuah koreksi pada hukum kita agar nanti siapapun yang berkuasa tidak lagi menggunakan hukum sebagai alat politik kekuasaan seperti itu. Nah, tentu ini sebagai langkah yang baik ya, di mana Pak Prabowo memberikan dalam ini kita sudah masuk bulan Agustus. Nah, tentu nanti DPR akan kemarin di Komisi 3 menyetujui, tentu nanti paripurna akan dimintakan persetujuan, dan kemudian dari dasar paripurna tadi akan diberikan persetujuan DPR tersebut, pertimbangan DPR kepada Presiden, dan kemudian nanti di-SK-kan. Nah, tentu pertimbangan yudisial yang dilakukan oleh Presiden dalam pemberian amnesti maupun abolisi ya serta gerasi, amnesti dan abolisi ini tentunya sudah melalui pertimbangan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, dan kemudian secara sebagai lembaga politik. Nah, kemarin di Komisi 3 DPR RI sudah memberikan pertimbangan persetujuannya. Seperti itu, Mbak. Baik. Tadi Bang Masinton kan udah mention juga kalau misalnya ini nggak cuma ada Pak Hasto yang mendapatkan amnesti, tapi ada Pak Tom Lembong juga ya yang dapat abolisi dari Presiden Prabowo. Nah, ini juga jadi pembicaraan Bang. Sepertinya Tom Lembong tuh kayak lebih spesial gitu mendapatkan karena abolisi bukan amnesti. Dan seperti pernyataan juga dari Wakil Ketua KPK ya, ada Johanis Tanak yang menyebut kalau amnesti dari Presiden Prabowo ini tidak menghilangkan perbuatan pidana korupsi yang dilakukan Hasto, hanya membuat Hasto tidak menjalani hukumannya setelah mendapatkan pengampunan. Nah, ini bagaimana Bang tanggapannya? Apakah akan menerima seutuhnya amnesti atau akan menempuh jalur lain Bang agar maksudnya pure gitu Bang, tidak terlibat dalam kasus ini Bang?
Iya, itu hal hal nanti lah ya. Tapi apapun itu, amnesti maupun abolisi merupakan kewenangan presiden yang diberikan kepada orang ya. Nah tentu dalam hal ini kami mengapresiasi baik langkah yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo. Dalam hal ini kan ada dua lah kita lihat ya sebagai upaya untuk melakukan uh, ya semacam inilah ya upaya kebersamaan tadi ya merekonsiliasi persoalan di Indonesia tadi apalagi persoalan hukum yang dianggap tidak adil tadi yang dikenakan kepada Pak Hasto Sekjen PDI Perjuangan dan juga Pak Tom Lembong mantan Menteri Perdagangan. Nah tentu kita melihat ini sebagai upaya rekonsiliatif lah ya karena kepada baik itu Pak Hasto ya dan juga kepada Pak Tom Lembong. Kita tahu Pak Tom ini salah satu apa ininya di timnya Pak Anies waktu pilpres lalu. Artinya kan di sini bahwa Pak Prabowo menyampaikan faktor-faktor politik lainnya itu. Dalam kekuasaan itu beliau ingin membangun kebersamaan. Tidak ada lagi residu karena faktor-faktor politik kemudian hukum digunakan sebagai instrumen untuk melakukan pembalasan seperti itu. Nah Pak Prabowo tentu kita apresiasi baik tadi karena beliau meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan lainnya termasuk di atas kepentingan politik hukum tadi itu. Nah jadi uh, di sini kita melihat satu sikap kenegarawanan dari beliau ya Pak Prabowo tadi memberikan amnesti maupun abolisi tadi terhadap Pak Hasto dan Pak Tom Lembong. Baik, Bang Masinton, kemudian yang kita lihat juga di sosial media ya Bang ya, ini ada unggahan dari Pak Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR, ada pertemuan dengan Bu Mega dan juga dengan Bu Puan setelah pengumuman adanya amnesti dan abolisi untuk Bang Hasto maupun untuk Pak Tom Lembong. Ini boleh di-share nggak sih Bang, ini lobby-lobbynya seperti apa, atau tahu gitu perbicaraan di situ tuh seperti apa Bang? Kalau pembicaraannya saya juga nggak tahu, tapi ini kan menjelaskan gambar itu, foto itu punya makna yang sangat dalam tentang kebersamaan tadi, tentang silaturahmi ya antara yang baik itu yang memegang kekuasaan Darulin Party hari ini, maupun PDI Perjuangan yang masih berada di luar pemerintahan, tetapi mendukung penuh pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo. Artinya ini satu silaturahmi kebangsaan yang menampakkan bahwa uh, persoalan kebangsaan itu jauh lebih utama ketimbang persoalan politik-politik teknis atau isu-isu pendek seperti itu. Jadi menurut saya bahwa ini adalah satu contoh keteladanan politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Kemarin ya Pak Prabowo mengutus Pak Dasko dan Pak Menseknek seperti itu ya. So, bertemu dengan Bu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga sebagai Presiden kelima, dan juga bertemu dengan Mbak Puan dan juga Mas Prananda. Jadi menampakkan sebagai sebuah kebersamaan meskipun dalam posisi yang berbeda seperti itu, tapi kebersamaan dalam kebangsaan itu menjadi sangat penting. Nah itu yang kemarin disajikan dan ditampilkan oleh foto oleh Pak Dasko ya, dan juga bersama dengan Bu Mega beserta Mbak Puan dan Mas Prananda Prabowo, dan juga Pak Dasko beserta Menseknek dalam foto tersebut. Oke. Bang Masinton, berarti ini PDIP masih berada di luar koalisi ya Bang ya? Sementara masih begitu, tetapi sikapnya jelas. Kemarin disampaikan oleh Pak Dedi, mengutip sikap arahan dari Bu Megawati untuk mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo gitu ya. Oke, nah ini yang juga jadi perdebatan nih Bang. Kalau misalnya lihat di sosial media ya Bang ya, kata-kata mendukung penuh ini seakan-akan Bang
kayaknya udah Ya, masuk full nih Bang. Jadi kayak wah udah nggak ada yang bakal bisa keras nih gitu ke pemerintah. Itu seperti apa Bang tanggapannya Bang? ya, dukungan itu kan mendukung penuh itu artinya ya kita sebagai sebuah bentuk mitra kritis, mitra kritis dan strategis gitu ya. Karena persoalan kebangsaan kita hari ini dengan tantangan iklim politik global gitu ya, kita lihat tuh di ASEAN juga negara tetangga kita saling serang begitu ya. Di Eropa juga seperti itu, di berbagai belahan di Timur Tengah juga seperti itu. Nah, maka perlu ya kita menyampingkan dulu faktor politik teknis. Ada tantangan tentang perang Parit dan lain sebagainya. Yang ini kondisi global hari ini akan mempengaruhi kondisi ekonomi nasional kita. Maka perlu kebersamaan untuk menghadapi situasi krisis global ini. Nah, maka disitulah letak kepemimpinan tadi yang meletakkan aspek kebangsaan ya dengan menyampingkan eh, persoalan-persoalan politik teknis. Nah tentu bagi PD Perjuangan adalah sebagai mitra kritis pemerintah ya dan mensupport penuh pemerintah dalam arti langkah-langkah PDI Perjuangan yang akan memberikan uh, arahan-arahan, panduan-panduan bersama-sama untuk kepentingan bangsa, memberikan masukan, arahan dan juga sekaligus kalau ada yang nggak pas ya sebagai sebuah kritikan dan juga masukan kepada pemerintah agar kita berada dalam role yang benar-benar stabil ya menghadapi persoalan krisis global hari ini. Nah ini menurut saya ini penting ya bahwa inilah kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa seperti itu. Politiknya bisa berbeda-beda, tapi ketika dalam meletakkan kepentingan bangsa tadi itu yang jauh kita utamakan karena apapun kepentingan hari ini kita harus bersama-sama agar kondisi perekonomian kita stabil, tetap stabil, beranjak maju gitu ya dan itu akan berdampak bermanfaat buat masyarakat luas. Nah, kalau situasi ini tidak kita manage, kita malah saling sikut di dalam persoalan global tadi akan mengganggu proses pembangunan bangsa kita dan juga itu akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat kita nantinya. Jadi ini adalah salah satu bentuk keteladanan kepemimpinan yang mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan jangka pendek lainnya seperti itu. Oke, baik Bang Masinton. Apakah ini juga jadi arahan di BIMTEK sampai di Kongres di Bali hari ini Bang untuk terus mendukung program-program dari Presiden Prabowo Subianto Bang? Ya, selalu mendukung program-program kerakyatan, program-program yang terkait dengan kepentingan bangsa dan juga peneguhan oleh Ibu Megawati terhadap kami sebagai kader partai, ya, agar baik yang di eksekutif, di legislatif maupun di struktural partai serta kader partai lainnya, agar tetap selalu bergotong royong bersama-sama mengutamakan kepentingan rakyat, membantu masyarakat dalam kondisi apapun. Nah ini yang selalu ditekankan oleh Ibu Haja Megawati Soekarno Putri pada kami semua agar berpartai itu memiliki landasan etika, spirit moral, ya membantu masyarakat kecil tadi. Nah itulah yang selalu ditekankan oleh Ibu Megawati khususnya kepada legislatif, eksekutif dan struktural partai. Tiga pilar ini yang selalu ditekankan oleh Ibu Megawati untuk terus-menerus membantu masyarakat, peduli dengan masyarakat. Disitulah meletakkan politik keberpihakan yang memiliki nilai etik dan nilai moral berpihak pada masyarakat kecil. Seperti itu. Oke, baik Bang Masinton. Dan Kongres PDIP ini kan dinantikan banget karena masyarakat pengen tahu bagaimana arah PDIP ke depannya dari Bu Mega dan juga sebelumnya kita menanti apakah akan ada sekjen baru gitu di PDIP setelah vonis yang diberikan untuk Pak Hasto. Berarti saat ini Pak Hasto tetap akan terus jadi sekjen nih Bang? Kalau itu semuanya kami di partai ini kami serahkan kepada Ibu Megawati yang sudah secara aklamasi ya tiap
daerah menyuarakan untuk kepemimpinan PDI Perjuangan ke depan, masih Ibu Megawati. Nah nanti Ibu Megawati lah yang diberikan kewenangan untuk menyusun DPP-nya, termasuk nanti untuk mengangkat dan menunjuk sekjen yang mendampingi tugas-tugas kepartaian sehari-hari sama beliau seperti itu, Mbak. Oke, Bang. Kalau menurut Bang Masinton sendiri, apakah Pak Hasto misalnya secepatnya akan keluar nih surat keputusan presiden dari Pak Prabowo terus langsung kembali menjabat sebagai sekjen PDIP seperti apa, Bang? Kalau Abang menilai sosok Bang Hasto, Bang? Nah tentu ada tahapan mekanisme ya. Kemarin kan baru presiden menyampaikan kepada DPR RI melalui komisi. Nah kemudian di komisi teknis, di komisi 3 yang bidang hukum melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan. Nah tentu dari komisi 3 nanti akan disampaikan pada sidang paripurna. Dari sidang paripurna ya hasil persetujuan dan pertimbangan di paripurna DPR RI akan disampaikan kepada presiden. Nah kemudian baru presiden menerbitkan SK amnesti dan gerasi tadi. Nah tentu ya kita masih menunggu ya hasil proses tahapan pemberian gerasi dan amnesti ini sampai nanti terbitnya surat keputusan presiden tersebut. Sekjen PDIP Pak Hasto mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Tanggapannya dulu, Bang, ini dari PDIP bagaimana? Apalagi ini pengumumannya ya, Bang, ya, di tengah ada BIMTEK, kemudian ada kongres juga yang lagi digelar di Bali, Bang. Ya, pertama tentu kami mengapresiasi baik ya atas keputusan presiden tersebut memberikan amnesti dan juga abolisi itu terhadap Pak Hasto dan tujuan lainnya, dan kemudian juga abolisi terhadap Pak Tom Lembong. Tentu ini sebagai sebuah langkah terobosan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di bidang pemerintahan, dan juga beliau sebagai kepala negara yang oleh konstitusi kita, undang-undang dasar kita diberikan kewenangan presiden untuk menerbitkan atau mengeluarkan amnesti, abolisi dan gerasi, begitu ya. Nah tentu ini kita harapkan sebagai penegasan ya terhadap hukum yang berkeadilan tadi. Nah tentu dari proses kalau kita melihat dari proses baik Pak Hasto maupun Pak Tom Lembong ya. Nah yang Pak Hasto tentu apa yang dituduhkan ketika sejak awal persoalan dituduhkan untuk menghalangi perintangan penyidikan, itu kan ternyata juga dalam putusan hakim tidak terbukti begitu ya, atau obstruction of justice itu. Dan kemudian tentu ini adalah sebagai sebuah terobosan yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai presiden. Beliau memberikan amnesti dan abolisi. Nah ini tentunya ke depan ya sebagai sebuah koreksi pada hukum kita agar nanti siapapun yang berkuasa tidak lagi menggunakan hukum sebagai alat politik kekuasaan seperti itu. Nah tentu ini sebagai langkah yang baik ya, di mana Pak Prabowo memberikan dalam ini kita sudah masuk bulan Agustus. Nah tentu nanti DPR akan kemarin di Komisi 3 menyetujui, tentu nanti paripurna akan dimintakan persetujuan, dan kemudian dari dasar paripurna tadi akan diberikan persetujuan DPR tersebut, pertimbangan DPR kepada presiden, dan kemudian nanti di-SK-kan. Nah tentu pertimbangan yudisial yang dilakukan oleh presiden dalam pemberian amnesti maupun abolisi ya serta gerasi, amnesti dan abolisi ini tentunya sudah melalui pertimbangan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, dan kemudian secara sebagai lembaga politik. Nah kemarin di Komisi 3 DPR RI sudah memberikan pertimbangan persetujuannya. Seperti itu, Mbak. Baik.
Tadi Bang Masinton kan udah mention juga kalau misalnya ini nggak cuma ada Pak Hasto yang mendapatkan amnesti, tapi ada Pak Tom Lembong juga ya yang dapat abolisi dari Presiden Prabowo. Nah ini juga jadi pembicaraan Bang. Sepertinya Tom Lembong tuh kayak lebih spesial gitu mendapatkan karena abolisi bukan amnesti. Dan seperti pernyataan juga dari Wakil Ketua KPK ya, ada Johanis Tanak yang menyebut kalau amnesti dari Presiden Prabowo ini tidak menghilangkan perbuatan pidana korupsi yang dilakukan Hasto, hanya membuat Hasto tidak menjalani hukumannya setelah mendapatkan pengampunan. Nah ini bagaimana Bang tanggapannya? Apakah akan menerima seutuhnya amnesti atau akan menempuh jalur lain Bang agar maksudnya pure gitu Bang, tidak terlibat dalam kasus ini Bang? Iya, itu hal hal nanti lah ya. Tapi apapun itu, amnesti maupun abolisi merupakan kewenangan presiden yang diberikan kepada orang ya. Nah tentu dalam hal ini kami mengapresiasi baik langkah yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo. Dalam hal ini kan ada dua lah kita lihat ya, sebagai upaya untuk melakukan uh, ya semacam inilah ya upaya kebersamaan tadi ya, merekonsiliasi persoalan di Indonesia tadi, apalagi persoalan hukum yang dianggap tidak adil tadi yang dikenakan kepada Pak Hasto, Sekjen PDI Perjuangan, dan juga Pak Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan. Nah tentu kita melihat ini sebagai upaya rekonsiliatif lah ya, karena kepada baik itu Pak Hasto ya dan juga kepada Pak Tom Lembong. Kita tahu Pak Tom ini salah satu ininya di timnya Pak Anies waktu Pilpres lalu. Artinya kan di sini bahwa Pak Prabowo menyampaikan faktor-faktor politik lainnya itu. Dalam kekuasaan itu beliau ingin membangun kebersamaan. Tidak ada lagi residu karena faktor-faktor politik, kemudian hukum digunakan sebagai instrumen untuk melakukan pembalasan seperti itu. Nah, Pak Prabowo tentu kita apresiasi baik tadi karena beliau meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan lainnya, termasuk di atas kepentingan politik hukum tadi itu. Nah, jadi di sini kita melihat satu sikap kenegarawanan dari beliau ya, Pak Prabowo tadi memberikan amnesti maupun abolisi tadi terhadap Pak Hasto dan Pak Tom Lembong. Baik, Bang Masinton kemudian yang kita lihat juga di sosial media ya Bang ya, ini ada unggahan dari Pak Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR, ada pertemuan dengan Bu Mega dan juga dengan Bu Puan setelah pengumuman adanya amnesti dan abolisi untuk Bang Hasto maupun untuk Pak Tom Lembong. Ini boleh di-share nggak sih Bang, ini lobby-lobbynya seperti apa, atau tahu gitu perbicaraan di situ tuh seperti apa Bang? Kalau pembicaraannya saya juga nggak tahu, tapi ini kan menjelaskan gambar itu, foto itu punya makna yang sangat dalam tentang kebersamaan tadi, tentang silaturahmi ya antara yang baik itu yang memegang kekuasaan Darulin Party hari ini, maupun PDI Perjuangan yang masih berada di luar pemerintahan, tetapi mendukung penuh pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo. Artinya ini satu silaturahmi kebangsaan yang menampakkan bahwa persoalan kebangsaan itu jauh lebih utama ketimbang persoalan politik-politik teknis atau isu-isu pendek seperti itu. Jadi menurut saya bahwa ini adalah satu contoh keteladanan politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Kemarin ya Pak Prabowo mengutus Pak Dasko dan Pak Menseknek seperti itu ya. Bertemu dengan Bu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga sebagai Presiden kelima, dan juga bertemu dengan Mbak Puan dan juga Mas Prananda. Jadi menampakkan sebagai sebuah kebersamaan meskipun dalam posisi yang berbeda seperti itu, tapi kebersamaan dalam kebangsaan itu menjadi sangat penting. Nah itu yang kemarin disajikan dan ditampilkan oleh
foto oleh Pak Dasko, ya, dan juga bersama dengan Bu Mega beserta Mbak Puan dan Mas Prananda Prabowo dan juga Pak Dasko beserta Menseknek dalam foto tersebut. Oke. Bang Masinton, berarti ini PDIP masih berada di luar koalisi ya Bang ya? Sementara masih begitu, tetapi sikapnya jelas. Kemarin disampaikan oleh Pak Dedi, mengutip sikap arahan dari Bu Megawati untuk mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo gitu ya. Oke, nah ini yang juga jadi perdebatan nih Bang. Kalau misalnya lihat di sosial media ya Bang ya, kata-kata mendukung penuh ini seakan-akan Bang, kayaknya udah masuk full nih Bang. Jadi kayak wah udah nggak ada yang bakal bisa keras nih gitu ke pemerintah. Itu seperti apa Bang tanggapannya Bang? Ya, dukungan itu kan mendukung penuh itu artinya ya kita sebagai sebuah bentuk mitra kritis dan strategis gitu ya, karena persoalan kebangsaan kita hari ini dengan tantangan iklim politik global gitu ya, kita lihat tuh di ASEAN juga negara tetangga kita saling serang gitu ya, di Eropa juga seperti itu, di berbagai belahan di Timur Tengah juga seperti itu. Nah, maka perlu ya kita menyampingkan dulu faktor politik teknis. Ada tantangan tentang perang Paris dan lain sebagainya. Yang ini kondisi global hari ini akan mempengaruhi kondisi ekonomi nasional kita. Maka perlu kebersamaan untuk menghadapi situasi krisis global ini. Nah, maka disitulah letak kepemimpinan tadi yang meletakkan aspek kebangsaan ya dengan menyampingkan persoalan-persoalan politik teknis. Nah, tentu bagi PD Perjuangan adalah sebagai mitra kritis pemerintah ya dan mensupport penuh pemerintah dalam arti langkah-langkah PDI Perjuangan yang akan memberikan arahan-arahan, panduan-panduan bersama-sama untuk kepentingan bangsa, memberikan masukan, arahan dan juga sekaligus kalau ada yang nggak pas ya sebagai sebuah kritikan dan juga masukan kepada pemerintah agar kita berada dalam role yang benar-benar stabil ya menghadapi persoalan krisis global hari ini. Nah, ini menurut saya ini penting ya, bahwa inilah kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa seperti itu. Politiknya bisa berbeda-beda, tapi ketika dalam meletakkan kepentingan bangsa tadi itu yang jauh kita utamakan, karena apapun kepentingan hari ini kita harus bersama-sama agar kondisi perekonomian kita tetap stabil, beranjak maju gitu ya, dan itu akan berdampak bermanfaat buat masyarakat luas. Nah, kalau situasi ini tidak kita manage, kita malah saling sikut di dalam persoalan global tadi akan mengganggu proses pembangunan bangsa kita dan juga itu akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat kita nantinya. Jadi ini adalah salah satu bentuk keteladanan kepemimpinan yang mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan jangka pendek lainnya. Oke, baik Bang Masinton. Apakah ini juga jadi arahan di BIMTEK sampai di Kongres di Bali hari ini Bang untuk terus mendukung program-program dari Presiden Prabowo Subianto Bang? Iya, selalu mendukung program-program kerakyatan, program-program yang terkait dengan kepentingan bangsa dan juga peneguhan oleh Ibu Megawati terhadap kami sebagai kader partai, ya, agar baik yang di eksekutif, di legislatif maupun di struktural partai serta kader partai lainnya agar tetap selalu bergotong royong bersama-sama mengutamakan kepentingan rakyat, membantu masyarakat dalam kondisi apapun. Nah, ini yang selalu ditekankan oleh Ibu Haja Megawati Soekarno Putri pada kami semua agar berpartai itu memiliki landasan etika, spirit moral, ya, membantu masyarakat kecil tadi. Nah, itulah yang selalu ditekankan oleh Ibu Megawati khususnya kepada legislatif, eksekutif, dan struktural partai. 3 pilar ini
yang selalu ditekankan oleh Ibu Megawati untuk terus-menerus membantu masyarakat, peduli dengan masyarakat. Disitulah meletakkan politik keberpihakan yang memiliki nilai etik dan nilai moral berpihak pada masyarakat kecil. Seperti itu. Oke, baik Bang Masinton. Dan Kongres PDIP ini kan dinantikan banget karena masyarakat pengen tahu bagaimana arah PDIP ke depannya dari Bu Mega, dan juga sebelumnya kita menanti apakah akan ada sekjen baru gitu di PDIP setelah vonis yang diberikan untuk Pak Hasto. Berarti saat ini Pak Hasto tetap akan terus jadi sekjen nih Bang? Kalau itu semuanya kami di partai ini kami serahkan kepada Ibu Megawati yang sudah secara aklamasi ya tiap daerah menyuarakan untuk kepemimpinan PDI Perjuangan ke depan masih Ibu Megawati. Nah nanti Ibu Megawati lah yang diberikan kewenangan untuk menyusun DPP-nya, termasuk nanti untuk mengangkat dan menunjuk sekjen yang mendampingi tugas-tugas kepartaian sehari-hari sama beliau, seperti itu. Oke Bang, kalau menurut Bang Masinton sendiri, apakah Pak Hasto misalnya secepatnya akan keluar nih surat keputusan presiden dari Pak Prabowo terus langsung kembali menjabat sebagai sekjen PDIP, seperti apa Bang kalau Abang menilai sosok Bang Hasto Bang? Nah tentu ada tahapan mekanisme ya. Kemarin kan baru presiden menyampaikan kepada DPR RI melalui komisi. Nah kemudian di komisi teknis, di komisi 3 yang bidang hukum melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan. Nah tentu dari komisi 3 nanti akan disampaikan pada sidang paripurna. Dari sidang paripurna ya hasil persetujuan dan pertimbangan di paripurna DPR RI akan disampaikan kepada presiden. Nah kemudian baru presiden menerbitkan SK amnesti dan gerasi tadi. Nah tentu ya kita masih menunggu ya hasil proses tahapan pemberian gerasi dan amnesti ini sampai nanti terbitnya surat keputusan presiden tersebut. Sekjen PDIP Pak Hasto mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Tanggapannya dulu Bang, ini dari PDIP bagaimana? Apalagi ini pengumumannya ya Bang ya, di tengah ada BIMTEK, kemudian ada kongres juga yang lagi digelar di Bali Bang. Ya, pertama tentu kami mengapresiasi baik ya atas keputusan presiden tersebut memberikan amnesti dan juga abolisi itu terhadap Pak Hasto dan tujuan lainnya, dan kemudian juga abolisi terhadap Pak Tom Lembong. Tentu ini sebagai sebuah langkah terobosan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di bidang pemerintahan, dan juga beliau sebagai kepala negara yang oleh konstitusi kita, undang-undang dasar kita diberikan kewenangan presiden untuk menerbitkan atau mengeluarkan amnesti, abolisi dan gerasi, gitu ya. Nah tentu ini kita harapkan sebagai penegasan ya terhadap hukum yang berkeadilan tadi. Nah tentu dari proses kalau kita melihat dari proses baik Pak Hasto maupun Pak Tom Lembong ya. Nah yang Pak Hasto tentu apa yang dituduhkan ketika sejak awal persoalan dituduhkan untuk menghalangi perintangan penyidikan, itu kan ternyata juga dalam putusan hakim tidak terbukti begitu ya, atau obstruction of justice itu. Dan kemudian tentu ini adalah sebagai sebuah terobosan yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai presiden. Beliau memberikan amnesti dan abolisi. Nah ini tentunya ke depan ya sebagai sebuah koreksi pada hukum kita agar nanti siapapun yang berkuasa tidak lagi menggunakan hukum sebagai alat politik kekuasaan seperti itu. Nah tentu ini sebagai langkah yang baik ya, di mana Pak Prabowo memberikan dalam ini kita sudah masuk bulan Agustus. Nah tentu nanti
DPR akan kemarin di Komisi 3 menyetujui, tentu nanti paripurna akan dimintakan persetujuan, dan kemudian dari dasar paripurna tadi akan diberikan persetujuan DPR tersebut, pertimbangan DPR kepada Presiden, dan kemudian nanti di-SK-kan. Nah tentu pertimbangan yudisial yang dilakukan oleh Presiden dalam pemberian amnesti maupun abolisi ya serta gerasi, amnesti dan abolisi ini tentunya sudah melalui pertimbangan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, dan kemudian secara sebagai lembaga politik. Nah kemarin di Komisi 3 DPR RI sudah memberikan pertimbangan persetujuannya. Seperti itu, Mbak. Baik. Tadi Bang Masinton kan udah mention juga kalau misalnya ini nggak cuma ada Pak Hasto yang mendapatkan amnesti, tapi ada Pak Tom Lembong juga ya yang dapat abolisi dari Presiden Prabowo. Nah ini juga jadi pembicaraan Bang. Sepertinya Tom Lembong tuh kayak lebih spesial gitu mendapatkan karena abolisi bukan amnesti. Dan seperti pernyataan juga dari Wakil Ketua KPK ya, ada Johanis Tanak yang menyebut kalau amnesti dari Presiden Prabowo ini tidak menghilangkan perbuatan pidana korupsi yang dilakukan Hasto, hanya membuat Hasto tidak menjalani hukumannya setelah mendapatkan pengampunan. Nah ini bagaimana Bang tanggapannya? Apakah akan menerima seutuhnya amnesti atau akan menempuh jalur lain Bang agar maksudnya pure gitu Bang, tidak terlibat dalam kasus ini Bang? Iya itu hal nanti lah ya. Tapi apapun itu, amnesti maupun abolisi merupakan kewenangan Presiden yang diberikan kepada orang ya. Nah tentu dalam hal ini kami mengapresiasi baik langkah yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo. Dalam hal ini kan ada dua lah kita lihat ya, sebagai upaya untuk melakukan ya semacam inilah ya upaya kebersamaan tadi ya, merekonsiliasi persoalan di Indonesia tadi, apalagi persoalan hukum yang dianggap tidak adil tadi yang dikenakan kepada Pak Hasto, Sekjen PDI Perjuangan, dan juga Pak Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan. Nah tentu kita melihat ini sebagai upaya rekonsiliatif lah ya, karena kepada baik itu Pak Hasto ya dan juga kepada Pak Tom Lembong. Kita tahu Pak Tom ini salah satu di timnya Pak Anies waktu Pilpres lalu. Artinya kan di sini bahwa Pak Prabowo menyampaikan faktor-faktor politik lainnya itu. Dalam kekuasaan itu beliau ingin membangun kebersamaan. Tidak ada lagi residu karena faktor-faktor politik, kemudian hukum digunakan sebagai instrumen untuk melakukan pembalasan seperti itu. Nah, Pak Prabowo tentu kita apresiasi baik tadi karena beliau meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan lainnya, termasuk di atas kepentingan politik hukum tadi itu. Nah, jadi di sini kita melihat satu sikap kenegarawanan dari beliau ya, Pak Prabowo tadi memberikan amnesti maupun abolisi tadi terhadap Pak Hasto dan Pak Tom Lembong. Baik, Bang Masinton kemudian yang kita lihat juga di sosial media ya Bang ya, ini ada unggahan dari Pak Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR, ada pertemuan dengan Bu Mega dan juga dengan Bu Puan setelah pengumuman adanya amnesti dan abolisi untuk Bang Hasto maupun untuk Pak Tom Lembong. Ini boleh di-share nggak sih Bang, ini lobby-lobbynya seperti apa atau tahu gitu perbicaraan di situ tuh seperti apa Bang? Kalau pembicaraannya saya juga nggak tahu. Tapi ini kan menjelaskan gambar itu, foto itu punya makna yang sangat dalam tentang kebersamaan tadi, tentang silaturahmi ya antara yang baik itu yang memegang kekuasaan the ruling party hari ini, maupun PDI Perjuangan yang masih berada di luar pemerintahan, tetapi mendukung penuh pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo. Artinya ini satu silaturahmi kebangsaan yang menampakkan bahwa persoalan kebangsaan itu jauh lebih utama ketimbang persoalan
politik-politik teknis atau isu-isu pendek seperti itu. Jadi menurut saya bahwa ini adalah satu contoh keteladanan politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Kemarin ya Pak Prabowo mengutus Pak Dasko dan Pak Menseknek seperti itu ya. Bertemu dengan Bu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga sebagai Presiden kelima, dan juga bertemu dengan Mbak Puan dan juga Mas Prananda. Jadi menampakkan sebagai sebuah kebersamaan meskipun dalam posisi yang berbeda seperti itu, tapi kebersamaan dalam kebangsaan itu menjadi sangat penting. Nah, itu yang kemarin disajikan dan ditampilkan oleh foto oleh Pak Dasko ya, dan juga bersama dengan Bu Mega beserta Mbak Puan dan Mas Prananda Prabowo, dan juga Pak Dasko beserta Menseknek dalam foto tersebut. Oke. Bang Masinton, berarti ini PDIP masih berada di luar koalisi ya Bang ya? Sementara masih begitu, tetapi sikapnya jelas. Kemarin disampaikan oleh Pak Dedi, mengutip sikap arahan dari Bu Megawati untuk mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo gitu ya. Oke, nah ini yang juga jadi perdebatan nih Bang. Kalau misalnya lihat di sosial media ya Bang ya, kata-kata mendukung penuh ini seakan-akan Bang, kayaknya udah masuk full nih Bang. Jadi kayak wah udah nggak ada yang bakal bisa keras nih gitu ke pemerintah. Itu seperti apa Bang tanggapannya Bang? Ya, dukungan itu kan mendukung penuh itu artinya ya kita sebagai sebuah bentuk mitra kritis dan strategis gitu ya, karena persoalan kebangsaan kita hari ini dengan tantangan iklim politik global gitu ya, kita lihat tuh di ASEAN juga negara tetangga kita saling serang gitu ya, di Eropa juga seperti itu, di berbagai belahan di Timur Tengah juga seperti itu. Nah, maka perlu ya kita menyampingkan dulu faktor politik teknis. Ada tantangan tentang perang tarif dan lain sebagainya. Yang ini kondisi global hari ini akan mempengaruhi kondisi ekonomi nasional kita. Maka perlu kebersamaan untuk menghadapi situasi krisis global ini. Nah, maka disitulah letak kepemimpinan tadi yang meletakkan aspek kebangsaan ya, dengan menyampingkan persoalan-persoalan politik teknis. Nah, tentu bagi PD Perjuangan adalah sebagai mitra kritis pemerintah ya, dan mensupport penuh pemerintah dalam arti langkah-langkah PDI Perjuangan yang akan memberikan arahan-arahan, panduan-panduan bersama-sama untuk kepentingan bangsa, memberikan masukan, arahan, dan juga sekaligus kalau ada yang nggak pas ya sebagai sebuah kritikan dan juga masukan kepada pemerintah agar kita berada dalam role yang benar-benar stabil ya menghadapi persoalan krisis global hari ini. Nah, ini menurut saya ini penting ya, bahwa inilah kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa seperti itu. Politiknya bisa berbeda-beda, tapi ketika dalam meletakkan kepentingan bangsa tadi, itu yang jauh kita utamakan. Karena apapun kepentingan hari ini kita harus bersama-sama agar kondisi perekonomian kita stabil, tetap stabil, beranjak maju gitu ya, dan itu akan berdampak, bermanfaat buat masyarakat luas. Nah, kalau situasi ini tidak kita manage, kita malah saling sikut di dalam persoalan global tadi, akan mengganggu proses pembangunan bangsa kita, dan juga itu akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat kita nantinya. Jadi ini adalah salah satu bentuk keteladanan kepemimpinan yang mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan jangka pendek lainnya. Oke, baik Bang Masinton. Apakah ini juga jadi arahan di BIMTEK sampai di Kongres di Bali hari ini Bang untuk terus mendukung program-program dari Presiden Prabowo Subianto Bang? Iya, selalu mendukung.
program-program kerakyatan, program-program yang terkait dengan kepentingan bangsa, dan juga peneguhan oleh Ibu Megawati terhadap kami sebagai kader partai, ya, agar baik yang di eksekutif, di legislatif maupun di struktural partai serta kader partai lainnya, agar tetap selalu bergotong royong bersama-sama, mengutamakan kepentingan rakyat, membantu masyarakat dalam kondisi apapun. Nah, ini yang selalu ditekankan oleh Ibu Haja Megawati Soekarno Putri pada kami semua, agar berpartai itu memiliki landasan etika, spirit moral, ya, membantu masyarakat kecil tadi. Nah, itulah yang selalu ditekankan oleh Ibu Megawati, khususnya kepada legislatif, eksekutif, dan struktural partai. 3 pilar ini yang selalu ditekankan oleh Ibu Megawati untuk terus-menerus membantu masyarakat, peduli dengan masyarakat. Disitulah meletakkan politik keberpihakan yang memiliki nilai etik dan nilai moral berpihak pada masyarakat kecil. Seperti itu. Oke, baik Bang Masinton. Dan Kongres PDIP ini kan dinantikan banget karena masyarakat pengen tahu bagaimana arah PDIP ke depannya dari Bu Mega, dan juga sebelumnya kita menanti apakah akan ada sekjen baru gitu di PDIP setelah vonis yang diberikan untuk Pak Hasto. Berarti saat ini Pak Hasto tetap akan terus jadi sekjen nih Bang? Kalau itu semuanya kami di partai ini kami serahkan kepada Ibu Megawati yang sudah secara aklamasi ya tiap daerah menyuarakan untuk kepemimpinan PDI Perjuangan ke depan masih Ibu Megawati. Nah, nanti Ibu Megawati lah yang diberikan kewenangan untuk menyusun DPP-nya, termasuk nanti untuk mengangkat dan menunjuk sekjen yang mendampingi tugas-tugas kepartaian sehari-hari sama beliau, seperti itu, Mbak. Oke Bang, kalau menurut Bang Masinton sendiri, apakah Pak Hasto misalnya secepatnya akan keluar nih surat keputusan presiden dari Pak Prabowo terus langsung kembali menjabat sebagai sekjen PDIP, seperti apa Bang kalau Abang menilai sosok Bang Hasto, Bang? Nah, tentu ada tahapan mekanisme ya. Kemarin kan baru presiden menyampaikan kepada DPR RI melalui komisi. Nah, kemudian di komisi teknis, di komisi 3 yang bidang hukum melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan. Nah, tentu dari komisi 3 nanti akan disampaikan pada sidang paripurna. Dari sidang paripurna, ya, hasil persetujuan dan pertimbangan di paripurna DPR RI akan disampaikan kepada presiden. Nah, kemudian baru presiden menerbitkan SK-nya, SK amnesti dan gerasi tadi. Nah, tentu ya kita masih menunggu ya hasil proses tahapan pemberian gerasi dan amnesti ini sampai nanti terbitnya surat keputusan presiden tersebut. Sekjen PDIP Pak Hasto mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Tanggapannya dulu Bang, ini dari PDIP bagaimana? Apalagi ini pengumumannya ya Bang ya, di tengah ada BIMTEK, kemudian ada kongres juga yang lagi digelar di Bali Bang. Ya, pertama tentu kami mengapresiasi baik ya atas keputusan presiden tersebut memberikan amnesti dan juga abolisi itu terhadap Pak Hasto dan tujuan lainnya, dan kemudian juga abolisi terhadap Pak Tom Lembong. Tentu ini sebagai sebuah langkah terobosan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di bidang pemerintahan, dan juga beliau sebagai kepala negara yang oleh konstitusi kita, undang-undang dasar kita diberikan kewenangan presiden untuk menerbitkan atau mengeluarkan amnesti, abolisi dan gerasi, gitu ya. Nah, tentu ini kita harapkan sebagai penegasan ya terhadap hukum yang berkeadilan tadi. Nah, tentu dari proses kalau kita melihat dari proses baik Pak Hasto maupun Pak Tom Lembong ya. Nah, yang Pak Hasto tentu apa yang dituduhkan ketika sejak awal persoalan dituduhkan untuk menghalangi perintangan penyidikan
itu kan ternyata juga dalam putusan hakim tidak terbukti begitu ya, atau obstruction of justice itu. Dan kemudian tentu ini adalah sebagai sebuah terobosan yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai presiden. Beliau memberikan amnesti dan abolisi. Nah ini tentunya ke depan ya sebagai sebuah koreksi pada hukum kita agar nanti kekuasaan siapapun yang berkuasa tidak lagi menggunakan hukum sebagai alat politik kekuasaan seperti itu. Nah tentu ini sebagai langkah yang baik ya, di mana Pak Prabowo memberikan dalam ini kita sudah masuk bulan Agustus. Nah tentu nanti DPR akan kemarin di Komisi 3 menyetujui, tentu nanti paripurna akan dimintakan persetujuan, dan kemudian dari dasar paripurna tadi akan diberikan persetujuan DPR tersebut, pertimbangan DPR kepada Presiden, dan kemudian nanti di-SK-kan. Nah tentu pertimbangan yudisial yang dilakukan oleh Presiden dalam pemberian amnesti maupun abolisi ya serta gerasi, amnesti dan abolisi ini tentunya sudah melalui pertimbangan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, dan kemudian secara sebagai lembaga politik. Nah kemarin di Komisi 3 DPR RI sudah memberikan pertimbangan persetujuannya. Seperti itu, Mbak. Baik. Tadi Bang Masinton kan udah mention juga kalau misalnya ini nggak cuma ada Pak Hasto yang mendapatkan amnesti, tapi ada Pak Tom Lembong juga ya yang dapat abolisi dari Presiden Prabowo. Nah ini juga jadi pembicaraan Bang. Sepertinya Tom Lembong tuh kayak lebih spesial gitu mendapatkan karena abolisi bukan amnesti. Dan seperti pernyataan juga dari Wakil Ketua KPK ya, ada Johanis Tanak yang menyebut kalau amnesti dari Presiden Prabowo ini tidak menghilangkan perbuatan pidana korupsi yang dilakukan Hasto, hanya membuat Hasto tidak menjalani hukumannya setelah mendapatkan pengampunan. Nah ini bagaimana Bang tanggapannya? Apakah akan menerima seutuhnya amnesti atau akan menempuh jalur lain Bang agar maksudnya pure gitu Bang, tidak terlibat dalam kasus ini Bang? Iya itu hal nanti lah ya. Tapi apapun itu, amnesti maupun abolisi merupakan kewenangan Presiden yang diberikan kepada orang ya. Nah tentu dalam hal ini kami mengapresiasi baik langkah yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo. Dalam hal ini kan ada dua lah kita lihat ya, sebagai upaya untuk melakukan ya semacam inilah ya upaya kebersamaan tadi ya, merekonsiliasi persoalan di Indonesia tadi, apalagi persoalan hukum yang dianggap tidak adil tadi yang dikenakan kepada Pak Hasto, Sekjen PDI Perjuangan, dan juga Pak Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan. Nah tentu kita melihat ini sebagai upaya rekonsiliatif lah ya, karena kepada baik itu Pak Hasto ya, dan juga kepada Pak Tom Lembong. Kita tahu Pak Tom ini salah satu di timnya Pak Anies waktu Pilpres lalu. Artinya kan di sini bahwa Pak Prabowo menyampaikan faktor-faktor politik lainnya itu. Dalam kekuasaan itu beliau ingin membangun kebersamaan. Tidak ada lagi residu karena faktor-faktor politik, kemudian hukum digunakan sebagai instrumen untuk melakukan pembalasan seperti itu. Nah, Pak Prabowo tentu kita apresiasi baik tadi karena beliau meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan lainnya, termasuk di atas kepentingan politik hukum tadi itu. Nah, jadi di sini kita melihat satu sikap kenegarawanan dari beliau ya, Pak Prabowo tadi memberikan amnesti maupun abolisi tadi terhadap Pak Hasto dan Pak Tom Lembong. Baik, Bang Masinton, kemudian yang kita lihat juga di sosial media ya Bang ya, ini ada unggahan dari Pak Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR, ada pertemuan dengan Bu Mega dan juga dengan Bu Puan setelah pengumuman adanya amnesti dan abolisi untuk Bang Hasto maupun untuk
Pak Tom Lembong. Ini boleh di-share nggak sih Bang, ini lobby-lobbynya seperti apa? Tahu-tahu gitu perbicaraan di situ tuh seperti apa Bang? Kalau pembicaraannya saya juga nggak tahu. Tapi ini kan menjelaskan gambar itu, foto itu punya makna yang sangat dalam tentang kebersamaan tadi, tentang silaturahmi, ya, antara yang baik itu yang memegang kekuasaan Darulin Party hari ini, maupun PDI Perjuangan yang masih berada di luar pemerintahan, tetapi mendukung penuh pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo. Artinya ini satu silaturahmi kebangsaan yang menampakkan bahwa uh, persoalan kebangsaan itu jauh lebih utama ketimbang persoalan politik-politik teknis atau isu-isu pendek seperti itu. Jadi menurut saya bahwa ini adalah satu contoh keteladanan politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Kemarin ya Pak Prabowo mengutus Pak Dasko dan Pak Menseknek seperti itu ya. So, bertemu dengan Bu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga sebagai Presiden kelima, dan juga bertemu dengan Mbak Puan dan juga Mas Prananda. Jadi menampakkan sebagai sebuah kebersamaan meskipun dalam posisi yang berbeda seperti itu. Tapi kebersamaan dalam kebangsaan itu menjadi sangat penting. Nah itu yang kemarin disajikan dan ditampilkan oleh foto oleh Pak Dasko ya, dan juga bersama dengan Bu Mega beserta Mbak Puan dan Mas Prananda Prabowo, dan juga Pak Dasko beserta Menseknek dalam foto tersebut. Oke. Bang Masinton, berarti ini PDIP masih berada di luar koalisi ya Bang ya? Sementara masih begitu, tetapi sikapnya jelas. Kemarin disampaikan oleh Pak Dedi, mengutip sikap arahan dari Bu Megawati untuk mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo gitu ya. Oke, nah ini yang juga jadi perdebatan nih Bang. Kalau misalnya lihat di sosial media ya Bang ya, kata-kata mendukung penuh ini seakan-akan Bang, kayaknya udah masuk full nih Bang. Jadi kayak wah udah nggak ada yang bakal bisa keras nih gitu ke pemerintah. Itu seperti apa Bang tanggapannya Bang? Ya, dukungan itu kan mendukung penuh itu artinya ya kita sebagai sebuah bentuk mitra kritis dan strategis gitu ya, karena persoalan kebangsaan kita hari ini dengan tantangan iklim politik global gitu ya, kita lihat tuh di ASEAN juga negara tetangga kita saling serang gitu ya, di Eropa juga seperti itu, di berbagai belahan di Timur Tengah juga seperti itu. Nah, maka perlu ya kita menyampingkan dulu faktor politik teknis. Ada tantangan tentang perang tarif dan lain sebagainya. Yang ini kondisi global hari ini akan mempengaruhi kondisi ekonomi nasional kita. Maka perlu kebersamaan untuk menghadapi situasi krisis global ini. Nah, maka disitulah letak kepemimpinan tadi yang meletakkan aspek kebangsaan ya, dengan menyampingkan persoalan-persoalan politik teknis. Nah tentu bagi PD Perjuangan adalah sebagai mitra kritis pemerintah ya, dan mensupport penuh pemerintah dalam arti langkah-langkah PDI Perjuangan yang akan memberikan arahan-arahan, panduan-panduan bersama-sama untuk kepentingan bangsa, memberikan masukan, arahan, dan juga sekaligus kalau ada yang nggak pas ya sebagai sebuah kritikan dan juga masukan kepada pemerintah agar kita berada dalam role yang benar-benar stabil ya menghadapi persoalan krisis global hari ini. Nah ini menurut saya ini penting ya, bahwa inilah kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa seperti itu. Politiknya bisa berbeda-beda, tapi ketika dalam meletakkan kepentingan bangsa tadi, itu yang jauh kita utamakan. Karena apapun kepentingan hari ini kita harus bersama-sama agar kondisi
perekonomian kita stabil, tetap stabil, beranjak maju gitu ya, dan itu akan bermanfaat buat masyarakat luas. Nah, kalau situasi ini tidak kita manage, kita malah saling sikut di dalam persoalan global tadi akan mengganggu proses pembangunan bangsa kita, dan juga itu akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat kita nantinya. Jadi ini adalah salah satu bentuk keteladanan kepemimpinan yang mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan jangka pendek lainnya. Seperti itu. Oke, baik Bang Masinton. Apakah ini juga jadi arahan di BIMTEK sampai di Kongres di Bali hari ini Bang untuk terus mendukung program-program dari Presiden Prabowo Subianto Bang? Ya, selalu mendukung program-program kerakyatan, program-program yang berkait dengan kepentingan bangsa, dan juga peneguhan oleh Ibu Megawati terhadap kami sebagai kader partai, ya, agar baik yang di eksekutif, di legislatif maupun di struktural partai serta kader partai lainnya, agar tetap selalu bergotong royong bersama-sama mengutamakan kepentingan rakyat, membantu masyarakat dalam kondisi apapun. Nah, ini yang selalu ditekankan oleh Ibu Haja Megawati Soekarno Putri pada kami semua, agar berpartai itu memiliki landasan etika, spirit moral, ya, membantu masyarakat kecil tadi. Nah, itulah yang selalu ditekankan oleh Ibu Megawati, khususnya kepada legislatif, eksekutif, dan struktural partai. 3 pilar ini yang selalu ditekankan oleh Ibu Megawati untuk terus-menerus membantu masyarakat, peduli dengan masyarakat. Disitulah meletakkan politik keberpihakan yang memiliki nilai etik dan nilai moral berpihak pada masyarakat kecil. Seperti itu. Oke, baik Bang Masinton. Dan Kongres PDIP ini kan dinantikan banget karena masyarakat pengen tahu bagaimana arah PDIP ke depannya dari Bu Mega, dan juga sebelumnya kita menanti apakah akan ada sekjen baru gitu di PDIP setelah vonis yang diberikan untuk Pak Hasto. Berarti saat ini Pak Hasto tetap akan terus jadi sekjen nih Bang? Kalau itu semuanya kami di partai ini kami serahkan kepada Ibu Megawati yang sudah secara aklamasi ya tiap daerah menyuarakan untuk kepemimpinan PDI Perjuangan ke depan masih Ibu Megawati. Nah, nanti Ibu Megawati lah yang diberikan kewenangan untuk menyusun DPP-nya, termasuk nanti untuk mengangkat dan menunjuk sekjen yang mendampingi tugas-tugas kepartaian sehari-hari sama beliau, seperti itu. Oke Bang, kalau menurut Bang Masinton sendiri, apakah Pak Hasto misalnya secepatnya akan keluar nih surat keputusan presiden dari Pak Prabowo terus langsung kembali menjabat sebagai sekjen PDIP, seperti apa Bang kalau Abang menilai sosok Bang Hasto Bang? Nah, tentu ada tahapan mekanisme ya. Kemarin kan baru Presiden menyampaikan kepada DPR RI melalui komisi. Nah, kemudian di komisi teknis, di komisi 3 yang bidang hukum melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan. Nah, tentu dari komisi 3 nanti akan disampaikan pada sidang paripurna. Dari sidang paripurna, ya hasil persetujuan dan pertimbangan di paripurna DPR RI akan disampaikan kepada Presiden. Nah, kemudian baru Presiden menerbitkan SK amnesti dan gerasi tadi. Nah, tentu ya kita masih menunggu ya hasil proses tahapan pemberian gerasi dan amnesti ini sampai nanti terbitnya surat keputusan Presiden tersebut. Sekjen PDIP Pak Hasto mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Tanggapannya dulu Bang, ini dari PDIP bagaimana? Apalagi ini pengumumannya ya Bang ya, di tengah ada BIMTEK, kemudian ada Kongres juga yang lagi digelar di Bali Bang. Ya, pertama tentu kami mengapresiasi baik ya atas keputusan Presiden tersebut memberikan amnesti dan juga abolisi itu terhadap Pak Hasto dan tujuan lainnya, dan kemudian juga abolisi terhadap Pak Pembendong. Tentu ini sebagai sebuah langkah terobosan Presiden sebagai pemegang kekuasaan
kekuasaan tertinggi di bidang pemerintahan dan juga beliau sebagai kepala negara yang oleh konstitusi kita, undang-undang dasar kita diberikan kewenangan presiden untuk menerbitkan atau mengeluarkan amnesti, abolisi dan gerasi, gitu ya. Nah tentu ini kita harapkan sebagai penegasan ya terhadap hukum yang berkeadilan tadi. Nah tentu dari proses kalau kita melihat dari proses baik Pak Hasto maupun Pak Tom Lembong ya. Nah yang Pak Hasto tentu apa yang dituduhkan ketika sejak awal persoalan dituduhkan untuk menghalangi perintangan penyidikan itu kan ternyata juga dalam putusan hakim tidak terbukti begitu ya, atau obstruction of justice itu. Dan kemudian tentu ini adalah sebagai sebuah terobosan yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai presiden. Beliau memberikan amnesti dan abolisi. Nah ini tentunya ke depan ya sebagai sebuah koreksi pada hukum kita agar nanti siapapun yang berkuasa tidak lagi menggunakan hukum sebagai alat politik kekuasaan seperti itu. Nah tentu ini sebagai langkah yang baik ya, di mana Pak Prabowo memberikan dalam ini kita sudah masuk bulan Agustus. Nah tentu nanti DPR akan kemarin di Komisi 3 menyetujui, tentu nanti paripurna akan dimintakan persetujuan dan kemudian dari dasar paripurna tadi akan diberikan persetujuan DPR tersebut, pertimbangan DPR kepada Presiden dan kemudian nanti di-SK-kan. Nah tentu pertimbangan yudisial yang dilakukan oleh Presiden dalam pemberian amnesti maupun abolisi ya serta gerasi, amnesti dan abolisi ini tentunya sudah melalui pertimbangan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif dan kemudian secara sebagai lembaga politik. Nah kemarin di Komisi 3 DPR RI sudah memberikan pertimbangan persetujuannya. Seperti itu, Mbak. Baik. Tadi Bang Masinton kan udah mention juga kalau misalnya ini nggak cuma ada Pak Hasto yang mendapatkan amnesti, tapi ada Pak Tom Lembong juga ya yang dapat abolisi dari Presiden Prabowo. Nah ini juga jadi pembicaraan Bang. Sepertinya Tom Lembong tuh kayak lebih spesial gitu mendapatkan karena abolisi bukan amnesti. Dan seperti pernyataan juga dari Wakil Ketua KPK ya, ada Johanis Tanak yang menyebut kalau amnesti dari Presiden Prabowo ini tidak menghilangkan perbuatan pidana korupsi yang dilakukan Hasto, hanya membuat Hasto tidak menjalani hukumannya setelah mendapatkan pengampunan. Nah ini bagaimana Bang tanggapannya? Apakah akan menerima seutuhnya amnesti atau akan menempuh jalur lain Bang agar maksudnya pure gitu Bang, tidak terlibat dalam kasus ini Bang? Iya itu hal nanti lah ya. Tapi apapun itu amnesti maupun abolisi merupakan kewenangan presiden yang diberikan kepada orang ya. Nah tentu dalam hal ini kami mengapresiasi baik langkah yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo. Dalam hal ini kan ada dua lah kita lihat ya sebagai upaya untuk melakukan ya semacam inilah ya upaya kebersamaan tadi ya, merekonsiliasi persoalan di Indonesia tadi, apalagi persoalan hukum yang dianggap tidak adil tadi yang dikenakan kepada Pak Hasto, Sekjen PDI Perjuangan dan juga Pak Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan. Nah tentu kita melihat ini sebagai upaya rekonsiliatif lah ya, karena kepada baik itu Pak Hasto ya dan juga kepada Pak Tom Lembong. Kita tahu Pak Tom ini salah satu di timnya Pak Anies waktu Pilpres lalu. Artinya kan di sini bahwa Pak Prabowo menyampaikan faktor-faktor politik lainnya itu. Dalam kekuasaan itu beliau ingin membangun kebersamaan. Tidak ada lagi residu karena faktor-faktor politik kemudian hukum digunakan sebagai instrumen untuk melakukan pembalasan seperti itu.
Nah, Pak Prabowo tentu kita apresiasi baik tadi karena beliau meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan lainnya, termasuk di atas kepentingan politik hukum tadi itu. Nah, jadi di sini kita melihat satu sikap kenegarawanan dari beliau ya, Pak Prabowo tadi memberikan amnesti maupun abolisi tadi terhadap Pak Hasto dan Pak Tom Lembong. Baik, Bang Masinton, kemudian yang kita lihat juga di sosial media ya Bang ya, ini ada unggahan dari Pak Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR, ada pertemuan dengan Bu Mega dan juga dengan Bu Puan setelah pengumuman adanya amnesti dan abolisi untuk Bang Hasto maupun untuk Pak Tom Lembong. Ini boleh di-share nggak sih Bang, ini lobby-lobbynya seperti apa, atau tahu gitu perbicaraan di situ tuh seperti apa Bang? Kalau pembicaraannya saya juga nggak tahu, tapi ini kan menjelaskan gambar itu, foto itu punya makna yang sangat dalam tentang kebersamaan tadi, tentang silaturahmi ya antara yang baik itu yang memegang kekuasaan Darulin Party hari ini, maupun PDI Perjuangan yang masih berada di luar pemerintahan, tetapi mendukung penuh pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo. Artinya ini satu silaturahmi kebangsaan yang menampakkan bahwa persoalan kebangsaan itu jauh lebih utama ketimbang persoalan politik-politik teknis atau isu-isu pendek seperti itu. Jadi ini menurut saya bahwa ini adalah satu contoh keteladanan politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Kemarin ya Pak Prabowo mengutus Pak Dasko dan Pak Menseknek seperti itu ya. Bertemu dengan Bu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga sebagai Presiden kelima, dan juga bertemu dengan Mbak Puan dan juga Mas Prananda. Jadi menampakkan sebagai sebuah kebersamaan meskipun dalam posisi yang berbeda seperti itu, tapi kebersamaan dalam kebangsaan itu menjadi sangat penting. Nah, itu yang kemarin disajikan dan ditampilkan oleh foto oleh Pak Dasko ya, dan juga bersama dengan Bu Mega beserta Mbak Puan dan Mas Prananda Prabowo, dan juga Pak Dasko beserta Menseknek dalam foto tersebut. Oke. Bang Masinton, berarti ini PDIP masih berada di luar koalisi ya Bang ya? Sementara masih begitu, tetapi sikapnya jelas. Kemarin disampaikan oleh Pak Dedi, mengutip sikap arahan dari Bu Megawati untuk mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo gitu ya. Oke, nah ini yang juga jadi perdebatan nih Bang. Kalau misalnya lihat di sosial media ya Bang ya, kata-kata mendukung penuh ini seakan-akan Bang, kayaknya udah masuk full nih Bang. Jadi kayak wah udah nggak ada yang bakal bisa keras nih gitu ke pemerintah. Itu seperti apa Bang tanggapannya Bang? Ya, dukungan itu kan mendukung penuh itu artinya ya kita sebagai sebuah bentuk mitra kritis dan strategis gitu ya, karena persoalan kebangsaan kita hari ini dengan tantangan iklim politik global gitu ya, kita lihat tuh di ASEAN juga negara tetangga kita saling serang begitu ya, di Eropa juga seperti itu, di berbagai belahan di Timur Tengah juga seperti itu. Nah, maka perlu ya kita menyampingkan dulu faktor politik teknis. Ada tantangan tentang perang tarif dan lain sebagainya. Yang ini kondisi global hari ini akan mempengaruhi kondisi ekonomi nasional kita. Maka perlu kebersamaan untuk menghadapi situasi krisis global ini. Nah, maka disitulah letak kepemimpinan tadi yang meletakkan aspek kebangsaan ya, dengan menyampingkan persoalan-persoalan politik teknis. Nah, tentu bagi PDI Perjuangan adalah sebagai mitra kritis pemerintah ya, dan mensupport penuh pemerintah dalam arti langkah-langkah PDI Perjuangan yang akan memberikan
arahan-arahan, panduan-panduan bersama-sama untuk kepentingan bangsa, memberikan masukan, arahan dan juga sekaligus kalau ada yang nggak pas ya sebagai sebuah kritikan dan juga masukan kepada pemerintah agar kita berada dalam role yang benar-benar stabil ya menghadapi persoalan krisis global hari ini. Nah ini menurut saya ini penting ya bahwa inilah kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa seperti itu. Politiknya bisa berbeda-beda, tapi ketika dalam meletakkan kepentingan bangsa tadi itu yang jauh kita utamakan karena apapun kepentingan hari ini kita harus bersama-sama agar kondisi perekonomian kita stabil, tetap stabil, beranjak maju gitu ya dan itu akan berdampak bermanfaat buat masyarakat luas. Nah, kalau situasi ini tidak kita manage, kita malah saling sikut di dalam persoalan global tadi akan mengganggu proses pembangunan bangsa kita dan juga itu akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat kita nantinya. Jadi ini adalah salah satu bentuk keteladanan kepemimpinan yang mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan jangka pendek lainnya. Seperti itu. Oke, baik Bang Masinton. Apakah ini juga jadi arahan di BIMTEK sampai di Kongres di Bali hari ini Bang untuk terus mendukung program-program dari Presiden Prabowo Subianto Bang? Iya, selalu mendukung program-program kerakyatan, program-program yang terkait dengan kepentingan bangsa dan juga peneguhan oleh Ibu Megawati terhadap kami sebagai kader partai, ya, agar baik yang di eksekutif, di legislatif maupun di struktural partai serta kader partai lainnya, agar tetap selalu bergotong royong bersama-sama mengutamakan kepentingan rakyat, membantu masyarakat dalam kondisi apapun. Nah ini yang selalu ditekankan oleh Ibu Haja Megawati Soekarno Putri pada kami semua agar berpartai itu memiliki landasan etika, spirit moral, ya membantu masyarakat kecil tadi. Nah itulah yang selalu ditekankan oleh Ibu Megawati khususnya kepada legislatif, eksekutif dan struktural partai. 3 pilar ini yang selalu ditekankan oleh Ibu Megawati untuk terus-menerus membantu masyarakat, peduli dengan masyarakat. Disitulah meletakkan politik keberpihakan yang memiliki nilai etik dan nilai moral berpihak pada masyarakat kecil. Seperti itu. Oke, baik Bang Masinton. Dan Kongres PDIP ini kan dinantikan banget karena masyarakat pengen tahu bagaimana arah PDIP ke depannya dari Bu Mega dan juga sebelumnya kita menanti apakah akan ada sekjen baru gitu di PDIP setelah vonis yang diberikan untuk Pak Hasto. Berarti saat ini Pak Hasto tetap akan terus jadi sekjen nih Bang? Kalau itu semuanya kami di partai ini kami serahkan kepada Ibu Megawati yang sudah secara aklamasi ya tiap daerah menyuarakan untuk kepemimpinan PDI Perjuangan ke depan masih Ibu Megawati. Nah nanti Ibu Megawati lah yang diberikan kewenangan untuk menyusun DPP-nya termasuk nanti untuk mengangkat dan menunjuk sekjen yang mendampingi tugas-tugas kepartaian sehari-hari sama beliau seperti itu. Oke Bang, kalau menurut Bang Masinton sendiri, apakah Pak Hasto misalnya secepatnya akan keluar nih surat keputusan presiden dari Pak Prabowo terus langsung kembali menjabat sebagai sekjen PDIP seperti apa Bang kalau Abang menilai sosok Bang Hasto Bang? Nah tentu ada tahapan mekanisme ya. Kemarin kan baru Presiden menyampaikan kepada DPR RI melalui komisi. Nah kemudian di komisi teknis, di komisi 3 yang bidang hukum melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan. Nah tentu dari komisi 3 nanti akan disampaikan pada sidang paripurna. Dari sidang paripurna ya hasil persetujuan dan pertimbangan di paripurna DPR RI akan disampaikan kepada Presiden. Nah kemudian baru Presiden menerbitkan SK amnesti dan gerasi tadi. Nah tentu ya kita masih menunggu ya hasil proses tahapan pemberian gerasi dan amnesti ini sampai nanti terbitnya
surat keputusan presiden tersebut. Sekjen PDIP, Pak Hasto mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Tanggapannya dulu Bang, ini dari PDIP bagaimana? Apalagi ini pengumumannya ya Bang ya, di tengah ada BIMTEK, kemudian ada kongres juga yang lagi digelar di Bali Bang. Ya, pertama tentu kami mengapresiasi baik ya atas keputusan presiden tersebut memberikan amnesti dan juga abolisi itu terhadap Pak Hasto dan tujuan lainnya, dan kemudian juga abolisi terhadap Pak Tom Lembong. Tentu ini sebagai sebuah langkah terobosan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di bidang pemerintahan, dan juga beliau sebagai kepala negara yang oleh konstitusi kita, undang-undang dasar kita, diberikan kewenangan presiden untuk menerbitkan atau mengeluarkan amnesti, abolisi dan gerasi, gitu ya. Nah tentu ini kita harapkan sebagai penegasan ya terhadap hukum yang berkeadilan tadi. Nah, tentu dari proses kalau kita melihat dari proses baik Pak Hasto maupun Pak Tom Lembong ya. Nah, yang Pak Hasto tentu apa yang dituduhkan ketika sejak awal persoalan dituduhkan untuk menghalangi perintangan penyidikan, itu kan ternyata juga dalam putusan hakim tidak terbukti begitu ya, atau obstruction of justice itu. Dan kemudian tentu ini adalah sebagai sebuah terobosan yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai presiden. Beliau memberikan amnesti dan abolisi. Nah ini tentunya ke depan ya sebagai sebuah koreksi pada hukum kita, agar nanti siapapun yang berkuasa tidak lagi menggunakan hukum sebagai alat politik kekuasaan seperti itu. Nah tentu ini sebagai langkah yang baik ya, di mana Pak Prabowo memberikan dalam ini kita sudah masuk bulan Agustus. Nah tentu nanti DPR akan kemarin di Komisi 3 menyetujui, tentu nanti paripurna akan dimintakan persetujuan, dan kemudian dari dasar paripurna tadi akan diberikan persetujuan DPR tersebut, pertimbangan DPR kepada Presiden, dan kemudian nanti di-SK-kan. Nah tentu pertimbangan yudisial yang dilakukan oleh Presiden dalam pemberian amnesti maupun abolisi ya serta gerasi, amnesti dan abolisi ini tentunya sudah melalui pertimbangan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, dan kemudian secara sebagai lembaga politik. Nah kemarin di Komisi 3 DPR RI sudah memberikan pertimbangan persetujuannya. Seperti itu, Mbak. Baik. Tadi Bang Masinton kan udah mention juga kalau misalnya ini nggak cuma ada Pak Hasto yang mendapatkan amnesti, tapi ada Pak Tom Lembong juga ya yang dapat abolisi dari Presiden Prabowo. Nah ini juga jadi pembicaraan Bang. Sepertinya Tom Lembong tuh kayak lebih spesial gitu mendapatkan karena abolisi bukan amnesti. Dan seperti pernyataan juga dari Wakil Ketua KPK ya, ada Johanis Tanak yang menyebut kalau amnesti dari Presiden Prabowo ini tidak menghilangkan perbuatan pidana korupsi yang dilakukan Hasto, hanya membuat Hasto tidak menjalani hukumannya setelah mendapatkan pengampunan. Nah ini bagaimana Bang tanggapannya? Apakah akan menerima seutuhnya amnesti atau akan menempuh jalur lain Bang agar maksudnya pure gitu Bang, tidak terlibat dalam kasus ini Bang? Iya itu hal nanti lah ya. Tapi apapun itu, amnesti maupun abolisi merupakan kewenangan presiden yang diberikan kepada orang ya. Nah tentu dalam hal ini kami mengapresiasi baik langkah yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo. Dalam hal ini kan ada dua lah kita lihat ya, sebagai upaya untuk melakukan ya semacam inilah ya upaya kebersamaan tadi ya, merekonsiliasi persoalan di Indonesia tadi, apalagi persoalan hukum yang dianggap tidak adil tadi yang dikenakan kepada Pak Hasto, Sekjen PDI Perjuangan, dan juga Pak Tom Lembong
mantan Menteri Perdagangan. Nah tentu kita melihat ini sebagai upaya rekonsiliatif lah ya, karena kepada baik itu Pak Hasto ya dan juga kepada Pak Tom Lembong. Kita tahu Pak Tom ini salah satu ininya di timnya Pak Anies waktu Pilpres lalu. Artinya kan di sini bahwa Pak Prabowo menyampaikan faktor-faktor politik lainnya itu. Dalam kekuasaan itu beliau ingin membangun kebersamaan. Tidak ada lagi residu karena faktor-faktor politik kemudian hukum digunakan sebagai instrumen untuk melakukan pembalasan seperti itu. Nah, Pak Prabowo tentu kita apresiasi baik tadi karena beliau meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan lainnya, termasuk di atas kepentingan politik hukum tadi itu. Nah, jadi di sini kita melihat satu sikap kenegarawanan dari beliau ya, Pak Prabowo tadi memberikan amnesti maupun abolisi tadi terhadap Pak Hasto dan Pak Tom Lembong. Baik, Bang Masinton, kemudian yang kita lihat juga di sosial media ya Bang ya, ini ada unggahan dari Pak Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR, ada pertemuan dengan Bu Mega dan juga dengan Bu Puan setelah pengumuman adanya amnesti dan abolisi untuk Bang Hasto maupun untuk Pak Tom Lembong. Ini boleh di-share nggak sih Bang, ini lobby-lobbynya seperti apa, atau tahu gitu perbicaraan di situ tuh seperti apa Bang? Kalau pembicaraannya saya juga nggak tahu, tapi ini kan menjelaskan gambar itu, foto itu punya makna yang sangat dalam tentang kebersamaan tadi, tentang silaturahmi ya antara yang baik itu yang memegang kekuasaan the ruling party hari ini, maupun PDI Perjuangan yang masih berada di luar pemerintahan, tetapi mendukung penuh pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo. Artinya ini satu silaturahmi kebangsaan yang menampakkan bahwa persoalan kebangsaan itu jauh lebih utama ketimbang persoalan politik-politik teknis atau isu-isu pendek seperti itu. Jadi ini menurut saya bahwa ini adalah satu contoh keteladanan politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Kemarin ya Pak Prabowo mengutus Pak Dasko dan Pak Menseknek seperti itu ya. Bertemu dengan Bu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga sebagai Presiden kelima, dan juga bertemu dengan Mbak Puan dan juga Mas Prananda. Jadi menampakkan sebagai sebuah kebersamaan meskipun dalam posisi yang berbeda seperti itu, tapi kebersamaan dalam kebangsaan itu menjadi sangat penting. Nah, itu yang kemarin disajikan dan ditampilkan oleh foto oleh Pak Dasko ya, dan juga bersama dengan Bu Mega beserta Mbak Puan dan Mas Prananda Prabowo, dan juga Pak Dasko beserta Menseknek dalam foto tersebut. Oke. Bang Masinton, berarti ini PDIP masih berada di luar koalisi ya Bang ya? Sementara masih begitu, tetapi sikapnya jelas. Kemarin disampaikan oleh Pak Dedi, mengutip sikap arahan dari Bu Megawati untuk mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo gitu ya. Oke, nah ini yang juga jadi perdebatan nih Bang. Kalau misalnya lihat di sosial media ya Bang ya, kata-kata mendukung penuh ini seakan-akan Bang, kayaknya udah masuk full nih Bang. Jadi kayak wah udah nggak ada yang bakal bisa keras nih gitu ke pemerintah. Itu seperti apa Bang tanggapannya Bang? Ya, dukungan itu kan mendukung penuh itu artinya ya kita sebagai sebuah bentuk mitra kritis dan strategis gitu ya, karena persoalan kebangsaan kita hari ini dengan tantangan iklim politik global gitu ya, kita lihat tuh di ASEAN juga negara tetangga kita saling serang gitu ya, di Eropa juga seperti itu, di berbagai belahan di Timur Tengah juga seperti itu. Nah, maka perlu ya kita
menyampingkan dulu faktor politik teknis. Ada tantangan tentang perang parit dan lain sebagainya. Yang ini kondisi global hari ini akan mempengaruhi kondisi ekonomi nasional kita. Maka perlu kebersamaan untuk menghadapi situasi krisis global ini. Nah, maka disitulah letak kepemimpinan tadi yang meletakkan aspek kebangsaan, ya, dengan menyampingkan persoalan-persoalan politik teknis. Nah, tentu bagi PD Perjuangan adalah sebagai mitra kritis pemerintah, ya, dan mensupport penuh pemerintah dalam arti langkah-langkah PDI Perjuangan yang akan memberikan arahan-arahan, panduan-panduan bersama-sama untuk kepentingan bangsa, memberikan masukan, arahan, dan juga sekaligus kalau ada yang nggak pas ya sebagai sebuah kritikan dan juga masukan kepada pemerintah agar kita berada dalam role yang benar-benar stabil ya menghadapi persoalan krisis global hari ini. Nah, ini menurut saya ini penting ya, bahwa inilah kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa seperti itu. Politiknya bisa berbeda-beda, tapi ketika dalam meletakkan kepentingan bangsa tadi, itu yang jauh kita utamakan. Karena apapun kepentingan hari ini kita harus bersama-sama agar kondisi perekonomian kita stabil, tetap stabil, beranjak maju gitu ya, dan itu akan berdampak, bermanfaat buat masyarakat luas. Nah, kalau situasi ini tidak kita manage, kita malah saling sikut di dalam persoalan global tadi akan mengganggu proses pembangunan bangsa kita dan juga itu akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat kita nantinya. Jadi ini adalah salah satu bentuk keteladanan kepemimpinan yang mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan jangka pendek lainnya. Seperti itu. Oke, baik Bang Masinton. Apakah ini juga jadi arahan di BIMTEK sampai di Kongres di Bali hari ini, Bang, untuk terus mendukung program-program dari Presiden Prabowo Subianto, Bang? Iya, selalu mendukung program-program kerakyatan, program-program yang terkait dengan kepentingan bangsa, dan juga peneguhan oleh Ibu Megawati terhadap kami sebagai kader partai, ya, agar baik yang di eksekutif, di legislatif maupun di struktural partai serta kader partai lainnya agar tetap selalu bergotong royong bersama-sama mengutamakan kepentingan rakyat, membantu masyarakat dalam kondisi apapun. Nah, ini yang selalu ditekankan oleh Ibu Haja Megawati Soekarno Putri pada kami semua agar berpartai itu memiliki landasan etika, spirit moral, ya, membantu masyarakat kecil tadi. Nah, itulah yang selalu ditekankan oleh Ibu Megawati khususnya kepada legislatif, eksekutif, dan struktural partai. 3 pilar ini yang selalu ditekankan oleh Ibu Megawati untuk terus-menerus membantu masyarakat, peduli dengan masyarakat. Disitulah meletakkan politik keberpihakan yang memiliki nilai etik dan nilai moral berpihak pada masyarakat kecil. Seperti itu. Oke, baik Bang Masinton. Dan Kongres PDIP ini kan dinantikan banget karena masyarakat pengen tahu bagaimana arah PDIP ke depannya dari Bu Mega, dan juga sebelumnya kita menanti apakah akan ada sekjen baru gitu di PDIP setelah vonis yang diberikan untuk Pak Hasto. Berarti saat ini Pak Hasto tetap akan terus jadi sekjen nih, Bang? Kalau itu semuanya kami di partai ini kami serahkan kepada Ibu Megawati yang sudah secara aklamasi ya tiap daerah menyuarakan untuk kepemimpinan PDI Perjuangan ke depan masih Ibu Megawati. Nah, nanti Ibu Megawati lah yang diberikan kewenangan untuk menyusun DPP-nya, termasuk nanti untuk mengangkat dan menunjuk sekjen yang mendampingi tugas-tugas kepartaian sehari-hari sama beliau seperti itu. Oke, Bang. Kalau menurut Bang Masinton sendiri, apakah Pak Hasto misalnya secepatnya akan keluar nih surat keputusan presiden dari Pak Prabowo terus langsung kembali menjabat sebagai sekjen PDIP, seperti apa, Bang, kalau Abang menilai sosok Bang Hasto, Bang? Nah, tentu ada
tahapan mekanisme ya. Kemarin kan baru Presiden menyampaikan kepada DPR RI melalui komisi. Nah, kemudian di komisi teknis, di komisi 3 yang bidang hukum melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan. Nah, tentu dari komisi 3 nanti akan disampaikan pada sidang paripurna. Dari sidang paripurna, ya hasil persetujuan dan pertimbangan di paripurna DPR RI akan disampaikan kepada Presiden. Nah, kemudian baru Presiden menerbitkan SK amnesti dan gerasi tadi. Nah, tentu ya kita masih menunggu ya hasil proses tahapan pemberian gerasi dan amnesti ini sampai nanti terbitnya surat keputusan Presiden tersebut. Sekjen PDIP, Pak Hasto mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Tanggapannya dulu Bang, ini dari PDIP bagaimana? Apalagi ini pengumumannya ya Bang ya di tengah ada BIMTEK, kemudian ada kongres juga yang lagi digelar di Bali Bang. Ya, pertama tentu kami mengapresiasi baik ya atas keputusan Presiden tersebut memberikan amnesti dan juga abolisi itu terhadap Pak Hasto dan tujuan lainnya, dan kemudian juga abolisi terhadap Pak Tom Lembong. Tentu ini sebagai sebuah langkah terobosan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di bidang pemerintahan, dan juga beliau sebagai kepala negara yang oleh konstitusi kita, undang-undang dasar kita diberikan kewenangan Presiden untuk menerbitkan atau mengeluarkan amnesti, abolisi dan gerasi, gitu ya. Nah, tentu ini kita harapkan sebagai penegasan ya terhadap hukum yang berkeadilan tadi. Nah, tentu dari proses kalau kita melihat dari proses baik Pak Hasto maupun Pak Tom Lembong ya. Nah, yang Pak Hasto tentu apa yang dituduhkan ketika sejak awal persoalan dituduhkan untuk menghalangi perintangan penyidikan, itu kan ternyata juga dalam putusan hakim tidak terbukti begitu ya, atau obstruction of justice itu. Dan kemudian tentu ini adalah sebagai sebuah terobosan yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai Presiden. Beliau memberikan amnesti dan abolisi. Nah, ini tentunya ke depan ya sebagai sebuah koreksi pada hukum kita agar nanti siapapun yang berkuasa tidak lagi menggunakan hukum sebagai alat politik kekuasaan seperti itu. Nah, tentu ini sebagai langkah yang baik ya, di mana Pak Prabowo memberikan dalam ini kita sudah masuk bulan Agustus. Nah, tentu nanti DPR akan kemarin di Komisi 3 menyetujui, tentu nanti paripurna akan dimintakan persetujuan, dan kemudian dari dasar paripurna tadi akan diberikan persetujuan DPR tersebut, pertimbangan DPR kepada Presiden, dan kemudian nanti di-SK-kan. Nah, tentu pertimbangan yudisial yang dilakukan oleh Presiden dalam pemberian amnesti maupun abolisi ya serta gerasi, amnesti dan abolisi ini tentunya sudah melalui pertimbangan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, dan kemudian secara sebagai lembaga politik. Nah, kemarin di Komisi 3 DPR RI sudah memberikan pertimbangan persetujuannya. Seperti itu, Mbak. Baik. Tadi Bang Masinton kan udah mention juga kalau misalnya ini nggak cuma ada Pak Hasto yang mendapatkan amnesti, tapi ada Pak Tom Lembong juga ya yang dapat abolisi dari Presiden Prabowo. Nah, ini juga jadi pembicaraan Bang. Sepertinya Tom Lembong tuh kayak lebih spesial gitu mendapatkan karena abolisi bukan amnesti. Dan seperti pernyataan juga dari Wakil Ketua KPK ya, ada Johanis Tanak yang menyebut kalau amnesti dari Presiden Prabowo ini tidak menghilangkan perbuatan pidana korupsi yang dilakukan Hasto, hanya membuat Hasto tidak menjalani hukumannya setelah mendapatkan pengampunan. Nah, ini bagaimana Bang tanggapannya? Apakah akan menerima seutuhnya amnesti atau akan menempuh jalur lain Bang agar maksudnya pure gitu Bang, tidak terlibat dalam kasus ini Bang?
Iya, itu hal hal nanti lah ya. Tapi apapun itu, amnesti maupun abolisi merupakan kewenangan presiden yang diberikan kepada orang ya. Nah tentu dalam hal ini kami mengapresiasi baik langkah yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo. Dalam hal ini kan ada dua lah kita lihat ya, sebagai upaya untuk melakukan eh, ya semacam inilah ya upaya kebersamaan tadi ya, merekonsiliasi persoalan di Indonesia tadi, apalagi persoalan hukum yang dianggap tidak adil tadi yang dikenakan kepada Pak Hasto, Sekjen PDI Perjuangan, dan juga Pak Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan. Nah tentu kita melihat ini sebagai upaya rekonsiliatif lah ya, karena kepada baik itu Pak Hasto ya dan juga kepada Pak Tom Lembong. Kita tahu Pak Tom ini salah satu uh, ininya di timnya Pak Anies waktu pilpres lalu. Artinya kan di sini bahwa Pak Prabowo menyampaikan faktor-faktor politik lainnya itu. Dalam kekuasaan itu beliau ingin membangun kebersamaan. Tidak ada lagi residu karena faktor-faktor politik, kemudian hukum digunakan sebagai instrumen untuk melakukan pembalasan seperti itu. Nah, Pak Prabowo tentu kita apresiasi baik tadi karena beliau meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan lainnya, termasuk di atas kepentingan politik hukum tadi itu. Nah, jadi uh, di sini kita melihat satu sikap kenegarawanan dari beliau ya, Pak Prabowo tadi memberikan amnesti maupun abolisi tadi terhadap Pak Hasto dan Pak Tom Lembong. Baik, Bang Masinton, kemudian yang kita lihat juga di sosial media ya Bang ya, ini ada unggahan dari Pak Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR, ada pertemuan dengan Bu Mega dan juga dengan Bu Puan setelah pengumuman adanya amnesti dan abolisi untuk Bang Hasto maupun untuk Pak Tom Lembong. Ini boleh di-share nggak sih Bang, ini lobby-lobbynya seperti apa atau tahu gitu perbicaraan di situ tuh seperti apa Bang? Kalau pembicaraannya saya juga nggak tahu, tapi ini kan menjelaskan gambar itu, foto itu punya makna yang sangat dalam tentang kebersamaan tadi, tentang silaturahmi ya antara yang baik itu yang memegang kekuasaan Darulin Party hari ini, maupun PDI Perjuangan yang masih berada di luar pemerintahan, tetapi mendukung penuh pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo. Artinya ini satu silaturahmi kebangsaan yang menampakkan bahwa uh, persoalan kebangsaan itu jauh lebih utama ketimbang persoalan politik-politik teknis atau isu-isu pendek seperti itu. Jadi menurut saya bahwa ini adalah satu contoh keteladanan politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Kemarin ya Pak Prabowo mengutus Pak Dasko dan Pak Menseknek seperti itu ya. So, bertemu dengan Bu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga sebagai Presiden kelima, dan juga bertemu dengan Mbak Puan dan juga Mas Prananda. Jadi menampakkan sebagai sebuah kebersamaan meskipun dalam posisi yang berbeda seperti itu, tapi kebersamaan dalam kebangsaan itu menjadi sangat penting. Nah itu yang kemarin disajikan dan ditampilkan oleh foto oleh Pak Dasko ya, dan juga bersama dengan Bu Mega beserta Mbak Puan dan Mas Prananda Prabowo, dan juga Pak Dasko beserta Menseknek dalam foto tersebut. Oke. Bang Masinton, berarti ini PDIP masih berada di luar koalisi ya Bang ya? Sementara masih begitu, tetapi sikapnya jelas. Kemarin disampaikan oleh Pak Dedi, mengutip sikap arahan dari Bu Megawati untuk mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo gitu ya. Oke, nah ini yang juga jadi perdebatan nih Bang. Kalau misalnya lihat di sosial media ya Bang ya, kata-kata mendukung penuh ini seakan-akan Bang
kayaknya udah Ya, masuk full nih Bang. Jadi kayak wah udah nggak ada yang bakal bisa keras nih gitu ke pemerintah. Itu seperti apa Bang tanggapannya Bang? ya, dukungan itu kan mendukung penuh itu artinya ya kita sebagai sebuah bentuk mitra kritis, mitra kritis dan strategis gitu ya. Karena persoalan kebangsaan kita hari ini dengan tantangan iklim politik global gitu ya, kita lihat tuh di ASEAN juga negara tetangga kita saling serang begitu ya. Di Eropa juga seperti itu, di berbagai belahan di Timur Tengah juga seperti itu. Nah, maka perlu ya kita menyampingkan dulu faktor politik teknis. Ada tantangan tentang perang parit dan lain sebagainya. Yang ini kondisi global hari ini akan mempengaruhi kondisi ekonomi nasional kita. Maka perlu kebersamaan untuk menghadapi situasi krisis global ini. Nah, maka disitulah letak kepemimpinan tadi yang meletakkan aspek kebangsaan ya dengan menyampingkan eh, persoalan-persoalan politik teknis. Nah tentu bagi PD Perjuangan adalah sebagai mitra kritis pemerintah ya dan mensupport penuh pemerintah dalam arti langkah-langkah PDI Perjuangan yang akan memberikan uh, arahan-arahan, panduan-panduan bersama-sama untuk kepentingan bangsa, memberikan masukan, arahan dan juga sekaligus kalau ada yang nggak pas ya sebagai sebuah kritikan dan juga masukan kepada pemerintah agar kita berada dalam role yang benar-benar stabil ya menghadapi persoalan krisis global hari ini. Nah ini menurut saya ini penting ya bahwa inilah kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa seperti itu. Politiknya bisa berbeda-beda, tapi ketika dalam meletakkan kepentingan bangsa tadi itu yang jauh kita utamakan karena apapun kepentingan hari ini kita harus bersama-sama agar kondisi perekonomian kita stabil, tetap stabil, beranjak maju gitu ya dan itu akan berdampak bermanfaat buat masyarakat luas. Nah, kalau situasi ini tidak kita manage, kita malah saling sikut di dalam persoalan global tadi akan mengganggu proses pembangunan bangsa kita dan juga itu akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat kita nantinya. Jadi ini adalah salah satu bentuk keteladanan kepemimpinan yang mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan jangka pendek lainnya seperti itu. Oke, baik Bang Masinton. Apakah ini juga jadi arahan di BIMTEK sampai di Kongres di Bali hari ini Bang untuk terus mendukung program-program dari Presiden Prabowo Subianto Bang? Ya, selalu mendukung program-program kerakyatan, program-program yang berkait dengan kepentingan bangsa dan juga peneguhan oleh Ibu Megawati terhadap kami sebagai kader partai, ya, agar baik yang di eksekutif, di legislatif maupun di struktural partai serta kader partai lainnya, agar tetap selalu bergotong royong bersama-sama mengutamakan kepentingan rakyat, membantu masyarakat dalam kondisi apapun. Nah ini yang selalu ditekankan oleh Ibu Haja Megawati Soekarno Putri kepada kami semua agar berpartai itu memiliki landasan etika, spirit moral, ya membantu masyarakat kecil tadi. Nah itulah yang selalu ditekankan oleh Ibu Megawati khususnya kepada legislatif, eksekutif dan struktural partai. Tiga pilar ini yang selalu ditekankan oleh Ibu Megawati untuk terus-menerus membantu masyarakat, peduli dengan masyarakat. Disitulah meletakkan politik keberpihakan yang memiliki nilai etik dan nilai moral berpihak pada masyarakat kecil. Seperti itu. Oke, baik Bang Masinton. Dan Kongres PDIP ini kan dinantikan banget karena masyarakat pengen tahu bagaimana arah PDIP ke depannya dari Bu Mega dan juga sebelumnya kita menanti apakah akan ada sekjen baru gitu di PDIP setelah vonis yang diberikan untuk Pak Hasto. Berarti saat ini Pak Hasto tetap akan terus jadi sekjen nih Bang? Kalau itu semuanya kami di partai ini kami serahkan kepada
Ibu Megawati yang sudah secara aklamasi ya tiap daerah menyuarakan untuk kepemimpinan PDI Perjuangan ke depan masih Ibu Megawati. Nah nanti Ibu Megawati lah yang diberikan kewenangan untuk menyusun DPP-nya termasuk nanti untuk mengangkat dan menunjuk sekjen yang mendampingi tugas-tugas kepartaian sehari-hari sama beliau seperti itu, Mbak. Oke, Bang. Kalau menurut Bang Masinton sendiri, apakah Pak Hasto misalnya secepatnya akan keluar nih surat keputusan presiden dari Pak Prabowo terus langsung kembali menjabat sebagai sekjen PDIP seperti apa, Bang? Kalau Abang menilai sosok Bang Hasto, Bang? Nah tentu ada tahapan mekanisme ya. Kemarin kan baru presiden menyampaikan kepada DPR RI melalui komisi. Nah kemudian di komisi teknis, di komisi 3 yang bidang hukum melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan. Nah tentu dari komisi 3 nanti akan disampaikan pada sidang paripurna. Dari sidang paripurna ya hasil persetujuan dan pertimbangan di paripurna DPR RI akan disampaikan kepada presiden. Nah kemudian baru presiden menerbitkan SK amnesti dan gerasi tadi. Nah tentu ya kita masih menunggu ya hasil proses tahapan pemberian gerasi dan amnesti ini sampai nanti terbitnya surat keputusan presiden tersebut. Sekjen PDIP, Pak Hasto mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Tanggapannya dulu, Bang, ini dari PDIP bagaimana? Apalagi ini pengumumannya ya, Bang, ya, di tengah ada BIMTEK, kemudian ada kongres juga yang lagi digelar di Bali, Bang. Ya, pertama tentu kami mengapresiasi baik ya atas keputusan presiden tersebut memberikan amnesti dan juga abolisi itu terhadap Pak Hasto dan tujuan lainnya, dan kemudian juga abolisi terhadap Pak Tom Lembong. Tentu ini sebagai sebuah langkah terobosan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di bidang pemerintahan dan juga beliau sebagai kepala negara yang oleh konstitusi kita, undang-undang dasar kita diberikan kewenangan presiden untuk menerbitkan atau mengeluarkan amnesti, abolisi dan gerasi, gitu ya. Nah tentu ini kita harapkan sebagai penegasan ya terhadap hukum yang berkeadilan tadi. Nah tentu dari proses kalau kita melihat dari proses baik Pak Hasto maupun Pak Tom Lembong ya. Nah yang Pak Hasto tentu apa yang dituduhkan ketika sejak awal persoalan dituduhkan untuk menghalangi perintangan penyidikan itu kan ternyata juga dalam putusan hakim tidak terbukti begitu ya, atau obstruction of justice itu. Dan kemudian tentu ini adalah sebagai sebuah terobosan yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai presiden. Beliau memberikan amnesti dan abolisi. Nah ini tentunya ke depan ya sebagai sebuah koreksi pada hukum kita agar nanti siapapun yang berkuasa tidak lagi menggunakan hukum sebagai alat politik kekuasaan seperti itu. Nah tentu ini sebagai langkah yang baik ya, di mana Pak Prabowo memberikan dalam ini kita sudah masuk bulan Agustus. Nah tentu nanti DPR akan kemarin di Komisi 3 menyetujui, tentu nanti di paripurna akan dimintakan persetujuan, dan kemudian dari dasar paripurna tadi akan diberikan persetujuan DPR tersebut, pertimbangan DPR kepada presiden, dan kemudian nanti di-SK-kan. Nah tentu pertimbangan yudisial yang dilakukan oleh presiden dalam pemberian amnesti maupun abolisi ya serta gerasi, amnesti dan abolisi ini tentunya sudah melalui pertimbangan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif dan kemudian sebagai lembaga politik. Nah kemarin di Komisi 3 DPR RI sudah memberikan pertimbangan persetujuannya.
Seperti itu, Mbak. Baik. Tadi Bang Masinton kan udah mention juga kalau misalnya ini nggak cuma ada Pak Hasto yang mendapatkan amnesti, tapi ada Pak Tom Lembong juga ya yang dapat abolisi dari Presiden Prabowo. Nah ini juga jadi pembicaraan Bang. Sepertinya Tom Lembong tuh kayak lebih spesial gitu mendapatkan karena abolisi bukan amnesti. Dan seperti pernyataan juga dari Wakil Ketua KPK ya, ada Johanis Tanak yang menyebut kalau amnesti dari Presiden Prabowo ini tidak menghilangkan perbuatan pidana korupsi yang dilakukan Hasto, hanya membuat Hasto tidak menjalani hukumannya setelah mendapatkan pengampunan. Nah ini bagaimana Bang tanggapannya? Apakah akan menerima seutuhnya amnesti atau akan menempuh jalur lain Bang agar maksudnya pure gitu Bang, tidak terlibat dalam kasus ini Bang? Iya, itu hal hal nanti lah ya. Tapi apapun itu, amnesti maupun abolisi merupakan kewenangan presiden yang diberikan